Ustadz, di zaman Nabi ada nggak sih memang orang-orang berpikiran bahwa Tuhan itu punya anak? Ada, makanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amma yakul kayak gitu tuh ya. Maha suci Allah atas sanggahan mereka ini menganggap Allah punya anak. Sampai bumi ini hampir-hampir pecah gitu loh ya. Langit dan bumi ini. Karena sanggahan mereka itu dikira Tuhan itu seperti dewa-dewa. Kalau dewa-dewa kan punya anak. Nah, sedangkan Allah di dalam perjanjian lama Al-Quran laisa kamitslihi syai, atau Keluaran 9:14 Yesaya 40:18 tidak serupa dengan apapun. Tapi orang-orang pagan menganggap Tuhan itu punya anak gitu. Maka kalau dalam ajaran samawi, maha suci Allah dari sifat-sifat seperti itu. Karena bukan makhluk. Gitu. Nah, ajaran pagan ini memang Tuhan punya anak kayak Kristen gitu. Yang anggap punya anak karena ajaran pagan gitu. Pantesan Ota yang tadi ini ternyata dia suka lompat pagar karena dia pagan. Oh gitu toh. Udahlah kau bro, mending kau lompat pagar aja. Kalau yang kau pagan-paganan lah di sono gitu loh. Tuhan punya anak, emang Tuhan punya bini? Ayah wae. Orang yang beranggapan Tuhan punya anak itu dikategorikan kafir apa bagaimana, Tat? Oh iya, ya jelas kafir. Karena menyamakan Tuhan dengan makhluk. Kafir itu kan menolak kebenaran, menutupi. Wong Allah mengatakan tidak punya anak, tidak serupa dengan apapun. Kok orang-orang mengatakan punya anak, berarti kan mengingkari kebenaran, menutupi. Maka disebut kafir. Oh ini, lanjut. Dia lanjut Bambal. Enggak, ini kalau zamannya dari Abraham, Ishak, Yakub, Yesus maupun baginda Rasulullah ini, enggak adakah yang mengajarkan Tuhannya kayak segitiga karung terigu gitu, segitiga gitu, ada Bapa, ada anak, ada merpati gitu. Ada nggak seperti itu, Ustadz? Silakan Ustadz. Al-Baqarah 133. Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishak ilaha wahida. Mereka mentuhankan Tuhan yang esa, satu, wahid. Jadi Abraham, Isa, Ismail, semuanya para nabi, gak ada tri-tri itu. Ilaha wahida yang ada, yaitu Tuhan yang esa. Gitu. Terus gini Ustadz, nanti dijelaskan apa hukumnya dalam ajaran Samawi yang Ustadz selalu katakan kalau ajaran Samawi ini kan mengajarkan Tuhan yang satu gitu kan. Kemudian ada bagaimana hukumnya di dalam ajaran Samawi ini orang yang Tuhannya kayak segitiga karung ini loh, karung terigu itu kan. Nah seperti sebelum dibahas itu Ustadz, saya ini mimpi Ustadz, saya mimpi si Bom itu kan, si Bom dengan siapa-siapa ini masuk neraka gitu kan, Tuhannya tiga gitu loh. Terus saya ini ketawa gitu, saya senang gitu. Bagaimana hukumnya saya ketawa kepada orang yang disiksa di neraka gitu Ustadz? Pada saat itu memang saya senang gitu, soalnya kan udah dikasih tahu Ustadz Ali, Bang Andi, Bang Ustadz Hatta, Tuhannya satu, Tuhan satu. Mereka ngakunya tiga terus. Nah silakan Ustadz, terima kasih. Iya. Kata-kata tertawa itu maksudnya, oh berarti saya ini benar, Tuhan itu satu. Buktinya, yang tiga ini biara. Akhirnya tertawa gitu. Menandakan kita ini di pihak yang benar gitu. Ini siapa ini? Mas sorry. Silakan biar itu langsung ngomong. Andaikan Bang Baal ini ternyata mereka masuk surga kan sedih. Aduh, kok bimbi saya mereka masuk surga tuh hanya tiga ya. Untung Bang Baal tertawa itu karena mereka di neraka. Hukumnya orang yang ini yang Tuhannya segitiga karung terigu ini gimana Ustaz? Di neraka kata? Kafarul ladina qalu innallaha salisu salasa. Ya kafir. Salisu salasa itu kan seakan-akan Tuhan itu punya bagian-bagian kayak dewa-dewa itu loh. Kalau dewa-dewa kan punya bagian-bagian.
Misalnya di India ya. Dewa Brahma itu pencipta. Kalau Wisnu itu penyedia. Kalau Shiva penghancur, punya bagian-bagian. Gitu ya. Atau kalau orang Quraisy dulu, apa kata beliau? Wahai Nabi Muhammad, kata orang kafir, kamu ini mengenalkan Tuhan satu, gimana sih? Uang kebutuhan kami banyak, makanya dewa-dewa kami banyak. Berarti ajaran pagan itu, kalau minta jodoh, minta ke dewa apa? Kayak film Senggokong itu loh. Ada dewa mimpi. Gitu. Makanya Senggokong itu kalau lewat mimpi kalah dia. Karena masuk ke dunia dewa mimpi itu. Siluman mimpi kayak gitu itu. Ya. Nah, sehingga kalau dalam Islam tidak. Makanya orang-orang Quraisy itu, penyembah berhala itu, ketika mereka ditanya, walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara syamsa wal qamar la yaqulanna Allah. Ketika mereka ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan siapa yang menundukkan matahari dan bulan? Mereka jawab Allah. Lalu ketika ditanya, loh kalau kamu tahu Tuhan itu Allah, kenapa kamu menyembah berhala? Oh, kami menyembah berhala liyuqarribuna ilallahi julfa. Ya pakai perantara, menyembah berhala sama dengan menyembah Allah. Minta kepada berhala sama dengan minta kepada Allah. Akhirnya oleh Al-Quran diluruskan. Oh, tidak bisa. Minta kepada Allah itu langsung, tidak usah pakai perantara. Langsung. Al-Baqarah 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Katakan Muhammad, kalau ada hambaku bertanya tentang aku ini dekat dan aku akan mengabulkan permohonan apa yang mereka minta kalau mereka berdoa kepadaku. Langsung Allahu Samad. Dat yang Allah yang tempat bergantung kepada segala sesuatu, tempat meminta segala sesuatu. Tidak usah pakai perantara. Ya, akhirnya mereka sadar, ditinggalkan berhala itu, langsung minta kepada Allah. Sama dengan noten, kamu tahu kan Tuhan itu Allah. Ya, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Ya. Tapi kenapa kamu mentuhankan Yesus? Oh, ini pelantara, mentuhankan Yesus sama dengan mentuhankan Allah katanya. Itu seperti orang pagan, minta kepada Allah pakai berhala. Sama dengan noten pakai pelantara Yesus. Nah, itu semuanya kafir kayak gitu itu. Sedangkan Allah sendiri dalam Lukas 6 ayat 12, semalaman Yesus pergi untuk berdoa kepada Allah. Langsung kepada Allah gitu. Oke, lanjut. Luar biasa Ustadz, ini pinter ya, ganteng, cerdas, bijaksana, bijaksini, bijaksitu gitu. Ustadz mantap di bawah dia bilang Ustadz mantap gitu. Terus Ustadz gini Ustadz, kita tahu bahwa para nabi ini mengajarkan tentang Tuhan ini satu gitu, Esa gitu. Esa itu kan tidak bisa dibagi. Di mana Esa ada setengah Esa, sepertiga Esa gitu kan, 100% Esa tidak ada. Esa ini tidak bisa dibagi, bilangan yang tidak bisa dibagi gitu. Itu ajaran para nabi dari Abraham, Ishak, Yakub, Ismail sampai Yesus sampai baginda Rasulullah ini satu Esa Ehad ya. Kemudian muncul ajaran yang bukan dari ajaran mereka para nabi utusan Tuhan ini. Nah, kira-kira ini datangnya dari mana Ustadz? Kalau seperti itu, silakan Ustadz. Jadi awalnya Nabi Isa itu kan mengajarkan tauhid. Al-Zuhruf ayat 64. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hada siratul mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah Dia Allah. Itulah jalan yang lurus. Lalu setelah Isa itu mau dibun-bun oleh orang Seriwil, diangkat oleh Allah. Tugasnya selesai. Tiba-tiba umatnya terpecah menjadi 4. Yakubiyah, Malkaniyah, Nasturiyah, Markusiyah. Kalau Yakubiyah dengan Malkaniyah, Isa ini seperti dewa-dewa. Tuhan turun menjelma jadi manusia gitu. Kalau Nasturiyah, seperti dewa-dewa juga. Isa ini dianggap anaknya Allah. Seperti Hercules putra dewa Zeus gitu itu. Nah, Nasturiyah, Yakubiyah, Tri itu. Ya, Isa itu bagian dari Tuhan. Salah satu di antara Tuhan juga seperti Allah gitu. Nah, semuanya itu sekte yang tersesat. Ya.
Jadi munculnya itu setelah Hawariyun, periode Hawariyun ke bawah. Kalau Hawariyun sendiri kan murid-muridnya Isa ini kan tauhid. Ya. Lalu setelah Hawariyun ini ternyata dirusak oleh ajaran pagan. Ya. Isa itu Tuhan lah, anak Tuhan lah, atau bagian dari Tuhan. Ya, akhirnya rusak ajaran Isa. Maka Allah meluruskan dengan Al-Quran. Oh, kalian ini salah. Isa itu utusannya Allah untuk seriwil. Ali Imran 49. Dia seorang nabi, Maryam 30. Penyampai firman, Al-Maidah 46. Dan dia memperkenalkan Tuhan itu bukan tri, tapi Tuhan satu-satunya, Allah doang. Al-Juhruf 64. Diluruskan. Gitu. Kesalahan mereka setelah Yesus tidak ada ini diluruskan. Tapi mereka gak mau, ya sudah. Oke, silakan lanjut. Oke, jadi poinnya bahwa ajaran tentang mengesahkan Tuhan ini ajaran dari Allah ya, itu yang disampaikan kepada para nabi-nabi gitu kan, semua satu-satu Allah ini ehad kemudian. Tetapi kan dari sisi lain ada juga yang tidak sesuai dengan ajaran utusan Allah ini, mengatakan ada yang Tuhannya 2, ada yang 3, dan mungkin ada yang banyak seperti itu kan. Tapi kan itu kan tentunya itu saya pertanyaan tadi, ajaran dari siapa? Tentunya kan dari iblis yang menyesatkan ya Tuhan. Ya begitu Ustaz ya. Memanfaatkan manusia-manusia yang mudah sekali disesatkan. Tetapi kan iblis ini tentunya kenapa yang sesat ini banyak juga yang pengikutnya gitu kan? Mempercayai kesesatan itu sehingga para nabi ini ditolak, kan bahkan ada yang dibun-bun, ada yang dianiaya dan lain-lain ya. Seperti itu ditolak, bahwa itu padahal itu kebenaran. Kenapa mereka iblis ini bisa merayu mereka? Yang saya lihat bahwa memang iblis ini mengajarkan ketika menyesatkan tidak langsung frontal ya. Contoh kalau kita baca kitabnya Yahudi ya, ketika menggoda Adam dan Hawa di sana, iblis di Kejadian 3 nomor 15 ini kitab Yahudi mengatakan, iblis tidak berkata kalau kau makan buah pengetahuan baik dan buruk ini engkau akan binasa, tidak berkata demikian gitu loh. Tetapi dengan bahasa halusnya, bahasa yang bahasa kasihnya gitu, bahwa dia mengatakan kalau kamu tahu, kamu akan menjadi seperti Allah. Ini kelihatannya hebat gitu kan. Akan jadi hebat gitu kan. Nah maksud saya tolong Ustadz, di Islam ini, apakah iblis menyesatkan manusia itu dengan cara yang frontal, terus terang kau akan tersesat, kau akan celaka, atau dengan bahasa-bahasa yang bahasa kasih lah, bahasa lemah lembut seperti itu Ustadz. Silakan. Oke. Jadi iblis ini pinter untuk menyesatkan manusia. Caranya halus, indah, bagus. Walaupun sebenarnya kesesatan itu memang sudah tipu daya iblis. Tapi ingat, dosa terbesar itu kan syirik. Jadi kalau ada orang berzina, mabuk-mabukan, ini iblis kecewa. Iblis seneng lihat manusia maksiat. Tapi yang paling dicintai oleh iblis ini kalau menyekutukan Tuhan. Karena kalau menyekutukan Tuhan ini tidak ada obatnya, udah tidak mungkin diterima bukan tobatnya. Kekal di neraka. Jadi iblis itu pingin orang ini melakukan dosa terbesar, sekiranya kekal di neraka. Apa itu? Ya harus menyekutukan Allah. Karena dosa satu-satunya yang kekal di neraka itu cuma satu, yaitu menyekutukan Allah. Ya, makanya kenapa iblis ini pingin membumbun Yesus. Karena Yesus ini mengajarkan tauhid. Pinginnya iblis ini manusia menyekutukan Allah. Makanya setelah Yesus tidak ada, berhasil iblis ini. Buktinya orang-orang yang mengaku pengikut Yesus ini bukan lagi tauhid. Yang kedua, dosa-dosa yang lain juga rencana iblis juga. Ya, caranya semua kejahatan yang enak-enak dijadikan terasa indah. Ya. Ini kalau di dalam ini janji iblis ini ya. Al-Hijr ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya.
Jadi kata iblis ini, semua yang enak-enak itu dijadikan kayak indah gitu. Contohnya kemaksiatan, mabuk-mabukan, terus makanan-makanan itu enak makan saja, enak banget itu. Kayak B2, itu tipu daya iblis. Iblis itu pingin semua yang dilarang oleh Allah itu agar supaya dilakukan oleh manusia. Itu rencana iblis itu untuk menyesatkan. Makanya hal-hal yang enak-enak itu disukai. Ya, makanya kayak Romai Rama itu benar nyanyi itu. Kenapa yang enak-enak itu diharamkan kayak gitu. Itu tipu daya iblis memang. Sesuai dengan Al-Hijr ayat 39. Aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Diskotik, joget-joget, mabuk-mabukan, kan seneng orang itu. Ya, atau konser-konser kayak gitu. Kan seneng banget banyak penontonnya gitu. Pokoknya banyak lah ya hal-hal yang enak-enak itu. Itu masuk dalam tipu dayanya iblis ke situ. Begitu. Oke. Jadi memang sudah ditegaskan ya. Jadi iblis ini menyesatkan manusia memang dengan akan melakukan iblis menyesat manusia itu dengan diperlihatkan yang indah-indah, padahal itu adalah menyesatkan begitu Ustaz ya. Betul. Berarti betul kalau melihat Yesus juga kan mengajarkan demikian ya, artinya Yesus katanya waspadalah gitu kan kepada penyesat-penyesat yang seperti domba, padahal sebenarnya mereka ini serigala. Jadi dia kalau domba ini kan baik tampaknya, padahal baik di serigala di mereka. Mungkin seperti itu maksudnya, sama gitu ya Ustaz ya, ajaran Yesus juga ya. Iya. Jadi Yesus ini ibaratkan pengembala domba. Jadi dia harus menjaga domba-domba itu. Karena domba-domba ini kalau tidak dijaga dimakan serigala nanti. Sesot maksudnya, tersesot. Gitu ya. Tugas gembala itu menjaga dombanya. Supaya tidak tersesot gitu itu. Supaya ikut jalan, supaya menuntun ke rumput-rumput yang hijau gitu. Jadi petugas pengembala itu mengatur dombanya. Pertama supaya tidak tersesot, karena kalau tersesot pisah disantap oleh serigala. Yang kedua menunjukkan ke rumput yang hijau, diarahkan supaya dapat makanan banyak, gemuk gitu. Jadi pengembala itu jalan menuju ke rumput kan gitu, supaya domba-domba bisa menemukan rumput yang hijau. Ya, itu maknanya seperti itu. Jadi para nabi itu jalan. Ya. Nah, kalau diartikan ke ajaran, jalan menuju kepada Allah. Gitu sebenarnya. Cuma ibaratkan saya majikannya. Terus saya membayar Bang Baal untuk merawat kambing saya. Bang Baal, kamu jaga ya kambing saya. Nah, jadi yang berkuasa itu saya, bukan Bang Baalnya. Bang Baal cuma penyuruh, suruhannya saya. Ya. Nah, tiba-tiba yang dijadikan Tuhan malah Bang Baalnya, bukan saya, ibaratkan gitu. Padahal Bang Baal itu cuma jalan, gitu ya. Sama seperti Allah menugaskan Isa untuk mengembala umatnya. Malah yang dituhankan Isanya, gitu. Ya. Bukan Allahnya, gitu. Itu kesalahan oten-oten lu di situ. Iya, luar biasa. Tapi ya betul Ustaz, saya melihat dari sisi Islamnya, dan tolong dijelaskan. Kalau Yesus ini kan mengatakan begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku kan begitu. Terus barang siapa memegang perintah-perintahku dan mengerjakannya dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi selain harus mengikuti perintah Yesus, dia juga harus mengerjakan apa yang dikerjakan Yesus. Dia bilang kan begitu. Apakah kita di Islam seperti itu, Ustadz? Silakan. Ya, kita kalau ingin selamat, ingin dicintai oleh Allah, ikutilah Nabi Muhammad. Maka kita akan selamat dan kita akan dicintai oleh Allah. Ali Imran 31. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbakumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Nabi Muhammad, utusanku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi sama. Kalau di zamannya Yesus, taat kepada Yesus, mengikuti Yesus, ya sama dengan taat kepada Allah. Mencintai Yesus sebagai utusan, ya maka dicintai oleh Allah. Begitu juga di zamannya Nabi Muhammad. Mencintai Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad, maka dicintai oleh Allah. Taat kepada Nabi Muhammad berarti taat kepada Allah. Atiullah wa atiur Rasul. Karena beliau-beliau ini utusannya harus ditaatin. Kayak saya diperintah oleh ketua ya, oleh Ustadz Alif. Tahta kamu sampaikan ya di komelnya Ustadz Arif seperti ini, seperti ini. Ya saya karena diberi tugas, saya sampaikan. Lalu Bang Baal ngomong gini, oh Tahta saya tidak mau ikut kamu. Wong bukan Ustadz Alif yang ngomong. Loh, kamu percaya kepada saya, percaya ke Ustadz Alif Bang Baal. Wong saya diperintah Ustadz Alif ini, disuruh menyampaikan. Kamu percaya ke saya, ya percaya ke Ustadz Alif. Sama saja. Tapi karena beliau tidak bisa ngomong sendiri karena sibuk, maka melalui saya. Sehingga kamu percaya kepada saya, percaya kepada ketua. Jadi tidak boleh, enggak, Tata, saya tidak mau ikut kamu. Saya langsung ke Ustadz Alif aja. Loh, Ustadz Alif tidak bisa ngomong. Ustadz Alif sibuk, makanya ngutus saya untuk menyampaikan. Nah, ibaratkan gitu, ya. Oke. Kok pinter sekali Ustadz ini. Saya juga nanya terus jadi bingung pertanyaannya. Nah oke Ustadz, tadi harus percaya kepada para nabi atau utusan Allah seperti kepada tadi Abraham, Ishak, Yakub sampai Yesus sampai baginda Rasulullah gitu kan ya. Yang terakhir adalah Rasulullah sendiri adalah sebagai khataman nabi atau nabi yang terakhir seperti itu. Nah ini Ustadz, kalau kita percaya kepada nabi terakhir gitu ya, baginda Rasulullah gitu kan, kalau masanya Yesus kan sudah berakhir ya, sudah nggak berlaku istilahnya, atau masanya Musa sudah berlalu, tidak berlaku juga. Nah, nabi kita yang terakhir gitu, manusia ini harus percaya kepada Rasulullah. Nah, kemudian kita percaya tapi tidak melakukan apa-apa. Contohnya ini contoh, apakah dihukumnya apa gitu? Dihukumi apa dalam Islam? Seperti contoh Yesus mengatakan ini, mengapa kau berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa-apa yang aku katakan. Sama halnya gini, mereka percaya Nabi Muhammad ini adalah nabi yang terakhir, tapi tidak melakukan apa-apa. Ini hukumnya apa nih orang seperti itu? Silakan Ustaz. Oke. Kalau kita mengikuti Nabi Muhammad tapi tidak percaya kepada apa yang disampaikan, ya kafir. Kan mendustakan Nabi Muhammad sama dengan mendustakan Allah. Ibaratkan Allah memerintahkan sholat, kan yang menyampaikan Nabi Muhammad. Hakimi sholat tarafain nahar wa zulafa minal lail. Dirikanlah sholat. Ini kan Rasulullah menyampaikan firman-Nya Allah. Kok tidak mau diikutin? Ya. Padahal perintah Allah, atiullah wa Rasul, ta'ala kepada Allah melalui Al-Quran, wa atiur Rasul melalui hadis. Nah sehingga ya percuma kalau kita beriman kepada Nabi Muhammad tapi tidak mau melakukan apa yang diperintah oleh Nabi Muhammad. Ya sama saja, bukan beriman namanya. Itu kan makanya tidak bisa dipisah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi semua para nabi menyampaikan, pertama harus beriman kepada Allah sebagai Tuhan satu-satunya. Dan beriman kepada utusannya di zamannya. Itulah hidup yang kekal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal, mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Memang dua-duanya ini harus kita imani. Yang satu sebagai Tuhan, yang satu sebagai utusannya. Kenapa tidak boleh satu Tahta? Apakah boleh beriman kepada Allah tapi tidak mengikuti Nabi Muhammad? Ya nggak boleh. Kalau kamu beriman kepada Allah tidak mengikuti Nabi Muhammad, terus apa yang mau kamu lakukan? Wong Allah memerintahkan kepada kita melalui Nabi Muhammad, sedangkan kamu tidak beriman, tidak mau mengakui. Ya percuma dong Allah ngasih perintah-perintah larangan lewat Nabi Muhammad, sedangkan kamu tidak mau kamu akui dia sebagai utusan. Sama seperti Yesus. Boleh nggak mentuhankan Allah yang dikenalkan Yesus tapi tidak mengakui Yesus? Ya nggak boleh. Ya seperti orang Sriwil itu. Mereka tahu Tuhan itu Tuhan yang Esa dikenalkan Musa. Tapi kafirnya mereka menolak Yesus sebagai utusan. Ya mereka tidak selamat.
Begitu juga di zamannya Nabi Muhammad. Misalnya ada orang mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi tidak mau menerima Nabi Muhammad. Ya, percuma. Gitu loh. Tidak selamat juga. Gitu. Tidak boleh dipisah. Gitu. Oh gitu. Jadi memang ada estafet pengajaran ya di sana itu ya. Jadi ketika ada Musa, ada Daud, seumpamanya datang Daud, yang orang-orang pada saat itu harus beriman kepada Daud. Kemudian datang Musa. Ya pada saat itu orang harus beriman kepada Musa ya. Tidak hanya ke Daud, tapi kepada Musa. Kemudian nanti datang Yesus atau Isa alaihissalam. Pada saat itu, tidak mau kepada Yesus, kepada Isa. Kamu mau kepada Musa. Itu juga tidak benar. Gitu. Berarti mereka tidak selamat. Kemudian terakhir datang Rasulullah yang terakhir Nabi kita gitu ya, Muhammad SAW itu, berarti kita kalau tidak percaya atau tidak percaya kepada Nabi Muhammad, ya mereka di neraka, begitu Ustaz maksudnya tadi ya. Iya, kalau ada orang setelah Nabi Muhammad diutus tidak mau beriman, ya sama dengan Seriwil ketika Yesus diutus, mereka tidak mau menerima. Ya tidak selamat. Karena jelas dalam Al-Quran, Al-Maidah 44, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna taurata fiha huda wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladziina aslamu lil ladziina hadu wa rabbaniyuna wal ahbaru bima sufidu min kitabillah wa kanu 'alaihi syuhada fala tashabun nasa wakhshawni wa la tashtaru bi ayati samanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Sungguh kami menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Wahyudi. Jadi di zamannya Musa harus mengikuti Musa, memakai Tauratnya, menghukumi pakai Taurat. Sampai kapan? Ayat 46-nya. Wa qafaina ala asarihim bi Isa bani Maryam. Musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Wa atainahu al-Injil fihi hudaw wa nur. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Wa hudaw wa mau'izatal lil muttaqin. Dan kami teruskan jejak mereka, yaitu Musa ya, dan lainnya, dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Maka setelah Allah mengutus Isa, wal yahkum ahlul Injil bima anjalallah fihi. Maka ketika Allah mengutus Isa, hukumi mereka pakai Injil. Jadi tidak boleh, maaf ya Isa, saya sudah punya Taurat melalui Musa. Siapa lo? Saya tidak mau. Ya tidak boleh. Percuma dong kalau mengutus Isa. Ya, dan Isa juga diberi ajaran Injil. Sampai kapan Injil ini berlaku? Di ayat setelahnya. Wa anjalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fakum bainahum bima anzalallah. Wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syirata wa minhaja. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka orang-orang setelah Nabi Muhammad diutus, ikuti Nabi Muhammad dengan Al-Qurannya. Jadi gak boleh, maaf ya Nabi Muhammad, saya sudah punya Isa. Jadi saya tidak mau iman ke kamu. Ya tidak boleh. Sama ketika Isa diutus, maaf ya Isa, saya sudah punya Taurat dari Musa. Ya tidak boleh. Sama dengan presiden. Di zamannya Bapak Bung Karno, presidennya Bapak Bung Karno. Undang-undangnya di zaman Bapak Bung Karno. Setelah ada pemilu, ternyata Bapak Soeharto yang jadi presidennya Bapak Soeharto. Tidak boleh. Maaf ya Bapak Soeharto, presiden saya tetap Bung Karno, undang-undangnya tetap Bung Karno. Gak boleh. Percuma dong ada pemilu. Sekarang juga, maaf ya Bapak Prabowo, saya tetap Bapak SBY. Gak boleh. Sekarang saya presidennya, undang-undang saya sekarang. Gitu, sama dengan gitu sebenarnya. Lugas, logik sekali ya, memang masuk akal ya. Tapi kenapa ya banyak yang masih botol-botol gitu? Saya nggak tahu siapa, orang bilang oten, botol oten, itu tidak paham saya yang disampaikan seperti sederhana begitu ya Ustaz. Nah, kemudian gini Ustaz, kalau orang ini sudah jelas ada Nabi yang terakhir ini Nabi Muhammad gitu ya, seperti yang dicontoh-contohkan tadi ya, Musa, estafet nanti ke Yesus nanti ke seperti itu. Dia kekal nggak di neraka nih orang-orang tadi ini? Kan dia udah tahu nih, sudah dikasih tahu, artinya udah dikasih tahu ya. Tadi kan, tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad gitu. Kekal nggak di neraka nih Ustaz? Maksud saya tuh nanti dimasukkan surga nggak gitu? Ada pengampunan dari Tuhan nggak gitu, dari Allah gitu? Silakan Ustaz. Ya tentu saja mereka itu kekal ya.
Karena mereka ini menolak kebenaran. Kafir itu kan menutupi kebenaran. Udah tahu Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah, disuruh diimani. Mereka tidak mau. Berarti mereka ini kafir, menutupi kebenaran. Kafir kekal di neraka. Ya jelas. Ya. Walaupun kadang-kadang kan orang gini, katanya kalau orang kafir itu yang kekal di neraka ini katanya orang tidak beriman kepada Allah. Gimana kalau saya beriman kepada Allah, tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad? Ya kamu kekal di neraka. Kan itu kafir juga. Kafirnya dalam hal apa? Loh, kafir itu menolak perintah Allah. Contohnya Allah mengutus Isa, kok ditolak? Kafir. Allah mengutus Nabi Muhammad, ditolak? Kafir. Ya, jadi karena ibaratkan mereka tidak mau patuh kepada Tuhan gitu loh. Ya, jadi setelah Nabi Muhammad, intinya gini loh, intinya biar tidak panjang-panjang. Setelah Allah mengutus Nabi Muhammad, mereka tidak mau masuk Islam, kafir sudah. Apapun alasannya kafir sudah. Gitu, intinya gitu. Ngeri ya, kafir di neraka kekal ya. Tapi gini mereka ini kita udah tahu bahwa dia ini adalah orang kafir. Kalau Yesus bilang orang ular beludak ya, bebal gitu istilahnya. Tapi mereka ini saya lihat mereka ini jingkrak salto kalau ibadahnya gitu loh. Katanya ibadah tapi jingkrak salto. Dan ciri-cirinya mereka ini kan pertama makan babi gitu kan, mukanya jelek, petak-petak gitu kan, minoritas. Ciri-cirinya seperti itu. Kenapa ciri-cirinya pemakan babi, petak-petak gitu ya, minoritas seperti itu? Kenapa ciri-cirinya mudah dikenali gitu? Ustaz, silakan. Iya, sebenarnya ibadah itu mau apapun caranya, asalkan perintah Allah ya dilakukan. Kalau umat Islam perintah Allah, sholat, ada ruku, sujud, bernilai karena perintah Allah. Ini ada jingkrak-jingkrak, apalah ada perintah, ya berarti sudah beda, sudah salah sudah. Terus di dalam Islam itu ilmu itu kan cahaya, al ilmu nurun, ya. Makanya orang itu walaupun dia itu kulit hitam tapi dia soleh, maka adem melihatnya itu enak gitu ya. Ya, karena memang ada iman di dalam hatinya itu. Sehingga gak petak-petak kayak apa gitu. Cuma kalau masalah itu kan kita dalam Islam itu tidak ada menilai fisik, karena yang Allah lihat itu takwa. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah, di sisi Allah itu takwa. Makanya kalau orang itu bertakwa pasti Allah cinta dan orang-orang juga akan senang lihatnya. Gitu ya. Terus tapi gini Ustadz, masalahnya kan mereka ini jingkrak salto kesurupan, kadang-kadang pakai bahasa yang saya tidak ngerti, si raba-raba, buah dada di raba-raba, seperti itu saya dengarnya seperti itu kan. Kelihatan mereka pede gitu. Berhalunisasi bahwa dia akan masuk surga, berangan-angan gitu. Apakah ciri-ciri pemakan babi yang petak-petak itu memang udah digambarkan oleh Tuhan di Al-Quran, maksud saya di Al-Quran, bahwa mereka berangan-angan seperti itu? Udah ada kah Ustaz? Silakan. Ya kan mereka tetap saja pede, senang jingkrak-jingkrak, karena memang itulah tipu daya iblis tadi itu. La uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyanahum ajma'in. Aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah. Jadi mereka tuh merasa indah, senang jingkrak-jingkrak. Nah itu tipu daya iblis. Al-Hijr ayat 39. Gitu. Ya, masuk ke perangkap udah itu. Itu ya Ustadz. Nah Ustadz, kalau Ustadz nih, nanti kan pasti semua manusia kan diadili lah, dihakimi. Dan Ustadz kalau ditanya, Tata katanya, kamu sudah ngajari oten botol enggak bahwa Tuhan ini ada Allah, Tuhan ini ehad gitu. Pasti akan diadili enggak seperti itu, Ustaz? Apa? Maksud saya kan Ustadz ini manusia ini kan akan diadili. Apakah ada pertanyaan seperti gini Ustadz? Tata, yang ganteng, yang bijaksana, bijak sini nih ditanya nih sama Allah nih. Kamu pernah gak mengajari oten-oten yang botol dan memperkenalkan bahwa Allah ini adalah ehad gitu. Ya, Esa gitu kan. Nabi Muhammad adalah Rasulullah gitu. Nabi yang terakhir. Nah akan diadili begitu gak Ustadz kira-kira nantinya?
Iya, rusulan mubashirina wa mundhirina li alla yakuna linnas 'ala Allah hujjatun ba'da rusul. Ya. Wa ma arsalnaka min qablika wa ma rusulan mubashirina wa mundhirin li alla yakuna linnas 'ala Allah hujjatun ba'da rusul. Jadi rasul-rasul itu diutus oleh Allah supaya memperkenalkan Tuhan Allah. Agar supaya nanti manusia tidak membantah Allah ketika ditanya, fulan, kenapa kamu tidak mentuhankan saya? Loh, saya tidak tahu ya Allah kalau engkau Tuhan. Loh, bukankah aku mengutus utusan? Ya, yaitu Nabi Muhammad. Bahkan dakwahnya diteruskan oleh sahabat, para ulama. Emangnya gak nyampe ke kamu? Oh iya, saya dulu nyampe banget. Bahkan saya sering debat dengan Bang Juma. Sudah dikenalin. Tuhan itu Allah. Terus kenapa kamu tidak beriman? Ya sudah. Neraka sudah gitu. Ya. Oh, jadi kita juga akan diminta pertanggungjawaban ya, hidup kita itu tidak hanya hidup aja di dunia ini, kita diminta pertanggungjawaban juga ya. Apakah kamu sudah menyampaikan kepada si bom kepada oten-oten botol bahwa Tuhan ini bukan tiga gitu kan ya, bukan segitiga kan, seperti itu. Kalau seumpamanya Ustadz ini ada yang tidak peduli seumpamanya kan, ada juga mungkin tidak peduli gitu kan. Dia menyembah burung merpati kah gitu kan, ada yang menyembah roh gitu kan. Sambil dinaikkan orang-orang itu. Enggak, maksud saya ada yang tidak peduli ini Ustadz. Kalau Ustadz kan saya tahu peduli, Ustadz Ali peduli, Bang Andi Salebes, Bang Juma kan peduli untuk menyampaikan bahwa Tuhan ini tetap adalah ehad gitu kan, satu esa gitu ya, tidak kayak Ini dari tadi saya nunggu oten, tidak ada yang mau naik tak? Ya ada ya, permintaan. aduh nggak tahu nih. Coba saya cari ya. Yang oten di ini aja di ketik 3 ya. 3 ya. Tik 3 gitu, karena oten kan Tuhannya 3 gitu. Silakan yang oten supaya diskusi. Kok gak ada yang naik gitu. Jangan-jangan tidak ada yang mau naikin. Iya. Coba ketik 3 yang minta permintaan itu. Yang mana yang oten ayo? Yang oten 3 ketik ya. Tuhannya kan 3 ya. Oh itu Andi Arya. Oh Andi ini orang dapurnya agama ini. Oh ya nggak. Jangan lah kalau nggak beragama kan nggak dapat poinnya kan kita. Ya nyambung kalau ditanya. Tidak percaya ke Yesus, deh gitu. Ya, malahan nanti nggak enak sama teman saudara-saudara kita yang Kristen gitu kan. Iya. Nggak enak gitu. Yang Kristen aja, yang ini, yang satu mungkin Muslim ya. Yang Kristen aja mungkin. Coba ada apa Bang, naikkan nanti kalau kayak gak waras ya tinggal diturunkan aja. Oke. Satu-satu aja. Kalau nggak waras turunkan aja Ustadz ya. Iya. Kita coba dulu, siapa tahu. Coba dulu. Penyakitnya agak parah mesinnya itu. Silakan Ustadz. Silakan nanti. Mau gimana? Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Ya lanjut, silakan. Bahasa apa ini? Terserah, mau bahasa apa? Kamu kan Kristen kan? Aku? Ya, aku oten. Oke, sekarang yang kamu kuasai dalam Bible apa untuk dijadikan tema dialog? Aku kuasai, aku nggak pernah pula baca Bible ini Ustadz, gimana Nah ini? itu kan. Nggak penting-penting juga baca Bible. Terus, tahu Tuhan itu siapa, dari mana taunya? Dari orang-orang. Dari orang-orang. Siapa katanya Tuhan itu? Kan ada yang bilang Tuhan Allah, Tuhan Yesus, Tuhan Krishna, banyak Tuhan, tinggal Ya pilih. enggak, kamu kan Kristen, taunya Tuhan itu siapa menurut Kristen? Tuhan itu. Ya, dari omong-omongan orang, dari kitab, dari Iya kan, tulisan. kamu kan Kristen, otomatis tahu Kristen itu kalau taunya Tuhan dari versi Kristen tuh dari siapa taunya? Ya dari orang terdahulu, dari kitab. Oh, ikut-ikutan doang berarti ya? Nah iya, semua orang kan ikut-ikutan bertuhan. Berarti tidak punya data, tidak pernah baca Bible berarti ya? Ya ngapain baca-baca Bible? Orang nggak baca Bible aja hidup kok. Oh iya, udah, hidup kamu di bawah. Hidup di bawah. Anda baca Bible hidup katanya, ya sudah. Nyimak saja di bawah, hidup juga kok. Ya, kasihan ya Kristen sampai begitu ya. Ya kan seperti gitu Ustadz.
orang merasa punya agama gitu kan, statusnya jelas gitu ya. Naikkan lagi siapa? Iya, nanti naikkan moderator ya. Jadi tadi seperti contoh dia Kristen gitu ya, beragama gitu kan, tetapi nggak pernah baca Bible gitu kan, tidak tahu siapa Tuhannya, hanya ikut-ikutan. Orang yang ikut-ikutan nenek moyang gini gimana Ustadz? Gitu Ustadz. Ya, Allah menurunkan kebenaran itu untuk mengetahui kebenaran pakai utusannya Tuhan. Bukan lewat keturunan, saya keturunan dari pagan, ya harus pagan, bukan gitu. Allah memperkenalkan dirinya pakai utusan. Kalau sekarang kan Allah Nabi terakhir kita di zamannya Nabi Muhammad. Ya maka untuk mengetahui Tuhan yang benar melalui utusannya Allah, yaitu Nabi Muhammad. Siapa itu Tuhan? Allah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Yang tidak kelihatan, Al-An'am 103. Yang tidak serupa dengan apapun, Asyura ayat 11. Pencipta langit dan bumi, Ibrahim 32, Sajadah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Hanya dia yang disembah, An-Nisa 36. Jelas kan? Ya, kalau kita ikut-ikutan nenek moyang, siapa Tuhan itu? Ya pokoknya leluhur kita sudah nak. Apakah dia menciptakan? Iyalah, anggaplah dia lah yang menciptakan. Tidak punya data, ikut-ikutan doang. Silakan dinaikkan dulu. Yang Kristen tulis 3 ya. Tapi yang Kristen yang bisa diskusi gitu loh. Jangan seperti tadi dia nggak punya Bible katanya, nggak cuman ikut-ikutan ya. Terus diskusinya gimana gitu. Yang Kristen aja yang ini ya. Asan Kristen ya. Oke, saya naikkan Asan ya sebentar San. Silakan Ustaz. Silakan Hasan. Otan apa Kristen bang? Apa bedanya bilang Oten sama Kristen? Pertanyaan apa itu? Oh iya. Ya Otan. Bang, abang Kristen atau Katolik atau Kristen bang? Saya Protestan. Oke, baik bang. Silakan diskusi dengan ini. Dengan Ustaz Tata ya, kondusif ya, gantian. Kalau abang bicara nanti Ustaz Tata diam, di mute. Nah kalau Ustaz Tata bicara Anda di mute, gitu ya. Karena banyak yang menyimak supaya apa yang disampaikan abang ini didengar sama yang di bawah. Demikian juga yang disampaikan Ustaz Tata didengar sama yang di bawah. Lanjut, siapa dulu? Silakan. Enggak, saya itu orang awam aja. Saya itu cuma ingin tahu aja. Kalau Tuhan itu secara logika aja lah. Kalau saya kan bukan orang yang tahu persis tentang agama. Oh mantap. Kalau yang namanya Tuhan itu seharusnya kan jelas, faktual, gitu loh, nyata. Mantap. Terus? Bukan Tuhan yang hanya berdasarkan katanya begitu. Oke, saya jelaskan ya Tuhan menurut para nabi ya. Jadi Tuhan yang dikenalkan. Kalau menurut para nabi, menurut katanya itu sih semua orang bisa ngomong katanya begitu. Oh, berarti Tuhanmu siapa Tuhanmu? Kalau Tuhan, menurut saya Tuhan itu nggak bisa sekarang diitukan aja, dijelaskan aja. Arti Tuhan itu menurut Muslim apa ya? Oke, sudah, makanya dengerin kalau gitu. Tuhan itu wujud tertinggi disembah pencipta. Misalnya dalam Islam, ya Allah. Allah kan wujud tertinggi, wa huwal aliyul azim, maha tinggi, maha agung. Yang kedua disembah. Allah kan disembah. An-Nisa 36, wa budullah wa la tusyriku bi syai'a. Dan sembahlah Allah, jangan kamu sekutukan dengan apapun. Yang ketiga pencipta, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Ibrahim 32, Sajadah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Selesai. Sama seperti Yesus. Yesus, Tuhan itu siapa? Kan Tuhan wujud tertinggi. Ya Allah Bapa. Yohanes 13 ayat 16. Bapa lebih tinggi daripada aku. Terus kedua disembah. Siapa yang Yesus sembah? Allah. Ya. Yohanes 4:22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami Yesus menyembah apa yang kami kenal. Siapa Tuhan yang Yesus kenal? Allah Bapa. Matius 11:25. Yohanes 17 ayat 3. Markus 12:29. Yang kedua pencipta. Jelas Allah pencipta. Kejadian 1 ayat 1.
Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sama seperti Islam. Justru yang tidak jelas itu Kristen. Siapa Tuhannya Kristen ini? Kalau Tuhanku dengan Tuhannya Yesus sama. Tuhan yang Esa tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun. Nah, tinggal Kristen ini saya bingung. Siapa Tuhannya Kristen ini? Gitu. Silakan. Yo, Hasan dibuka mic-nya. Kalau menurut Wah, kan re. Benar. Ya, yang saya tahu sih Tuhan itu menyatakan dirinya dengan firman-Nya. Itu nyata begitu. Di mana datanya itu? Ya, mungkin kalau di kitab-kitab yang saya tahu sih mulainya firman itu yang katanya Yohanes itu, begitulah. Tapi kalau di Muslim kenapa ya Tuhannya kok hanya diam, selalu ngeles begitu menurut saya. Loh, tadi kan sudah Dia hanya katanya begitu. Yang saya pertanyakan begitu. Gimana ada Tuhan kok cuma bisanya bersembunyi di balik apa ya, di balik cerita aja. Oh, sama seperti Tuhannya Yesus. Cuman. Coba Tuhan yang dikenalkan Yesus seperti apa? Coba. Tuhan yang dikenalkan Yesus seperti apa? Ya, Tuhan yang diperkenalkan Yesus. Siapa? Yesus sendiri Tuhan, karena Tuhan itu arti Tuhan sendiri apa menurut Muslim begitulah. Menurut bahasa Indonesia, coba pakai Tuhan data. itu kan di mana kita berserah diri. Coba pakai data. Apakah pernah Yesus mengatakan, dengar siriwil Tuhan itu aku sendiri? Di mana datanya? Yohanes 3 ayat Yohanes 13 itu kan menyatakan bahwa gitu. Sekarang kalau Yesus itu Tuhan, apakah dia bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Ya, itulah yang dimaksud kita bertuhan. Karena Tuhan begini, kalau menurut kekristenan yang saya tahu itu ya, kalau Tuhan kalau Allah Bapa itu sudah memutus hubungannya dengan manusia. Saya ada butuh. Jadi dia mengutus utusannya untuk menyatukan diri dengan diri. Sekarang coba. Ya begini. Ajaran Yesus. Kita nggak usah terlalu bicara detail. Kita pakai logika aja. Kalau Tuhan itu nyata, dia pasti menyatakan. Kamu mengajarkan logika saja, sedangkan saya menguasai Tuhannya Yesus. Menurut Yesus saya tahu. Tuhan yang dikenalkan Nabi Muhammad saya tahu. Pakai data. Tuhan yang dikenalkan Nabi Musa saya tahu. Lalu kamu aja saya pakai logika. Emangnya Kak Oten yang pakai logika doang? Logika yang gak nyampe itu. Seharusnya kamu nanya ke Yesus. Yesus, siapa Tuhan yang benar? Allah Bapa, Matius 11:25. Ada di mana Tuhanmu itu Yesus? Di langit, Matius 18:19. Berapa jumlahnya Yesus? Esa 1, Markus 12:29. Bisa kelihatan nggak? Tidak. Yohanes 5:37. Sama seperti Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, siapa Tuhan yang benar? Allah yang Esa, Qul huwallahu ahad. Ada berapa? Ya 1, ahad. Bisa kelihatan? Tidak. Al-An'am 103. Seperti apa? Oh, tidak serupa dengan apapun. Asy-Syura ayat 11. Sama dengan Tuhan yang dikenalkan Yesus. Kalau kamu tiba-tiba mentuhankan Yesus, saya nanya ke Yesus, Yesus bukan Tuhan katanya. Kamu siapa Yesus? Utusan. Matius 15:24. Apa tugasnya utusan Yesus? Penyampai firman. Yohanes 3:34. Emangnya kamu menerima firman? Iya. Yohanes 12:50. Bagaimana caranya kamu menerima firman? Ya saya mendengar. Yohanes 15:15. Setelah kamu dengar, kamu apakan? Aku sampaikan. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Enak kalau nanya ke Yesus. Kalau nanya ke Oten, yang penting Yesus Tuhan, titik. Apa kayak gitu itu? Mendingan langsung nanya ke Yesus. Pinter dia, apologet dia, mungkin. Boleh saya bicara? Boleh, silakan. Curhat, silakan. Di mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia punya Allah? Siapa Tuhannya Allah? Oke, Markus 12:29, coba baca. Iya, mana disebut Allah di situ? Ya coba kamu baca, punya Bible nggak? Aduh, Bible. Kamu percaya dengan bahasa Indonesia? Nah, kamu bahwa Tuhan itu punya Allah nggak? Percaya dengan bahasa Indonesia nggak? Dengan Tuhan itu Allah? Kamu percaya ke Kamu siapa? tuh bingung, manusia bingung. Kamu punya kitab Gimana Yesus mengatakan Tuhan itu Allah? Allah di situ tuh bukan nama. Ya sudah, sekarang Tuhannya Yesus siapa?
Coba kamu kenalkan ke saya. Tuhan yang dikenalkan Yesus siapa coba? Anda ini dikasih kesempatan malah. Ya, udah tua mungkin. Bang ya. Saya kasih tahu di situ tuh udah ada nama Allah itu Allah itu gimana? Allah itu di situ bahasa mana? Anda minta bahasa Indonesia Allah hapus sekarang di Tunggu. Kalau kamu memang tidak ada, kenapa kamu takut bacanya? Yohanes 17:3, Markus 12:29. Atau Yohanes 5:24. Coba baca siapa Tuhan di situ menurut Yesus? Sekarang pakai logika aja. Pakai logika. Kalau kamu pakai logika, yang mendingan kamu ngepel saja di gereja sana ya. Ya. Mana logikanya? Tuhan itu bernama Allah, nggak ada. Oke, Amos, di dalam Amos, kamu baca ya. Di mana Tuhan bernama Allah? Iya, kamu berani nggak baca? Tak kasih ayatnya. Ngapain? Ya jelas nggak ada. Dari bahasa aslinya nggak ada. Ya udah, kalau nggak ada kamu ngepel aja di bawah. Ngapain? Diajak dialog pakai data, tidak mau, takut. Ya, ngapa ada mau gimana, mau debat dengan saya pakai logika saja loh. Seharusnya kamu memperkenalkan Tuhan itu seperti yang dikenalkan Yesus. Malah pakai logika ngarang-ngarang. Kalau cuma ngarang-ngarang, mendingan saya debat dengan orang penyembah pohon beringin. Kenapa kamu sembah pohon beringin? Suka-suka gue dong. Memang tidak punya data mereka, tidak bisa dipaksa. Nah kalau kamu kan mengaku pengikut Yesus, Yesus punya ajaran. Gitu. Yesus memperkenalkan Tuhan. Siapa Tuhan yang benar menurut dia? Nah, harusnya itu yang kamu sampaikan. Kalau cuma pakai logika, imani saja, mendingan saya berdebat sama orang penyembah pohon beringin aja. Tidak mungkin punya data mereka, imani saja gitu. Kemana Ustaz tadi kabur? Tidak bisa dialog. Nggak bisa Coba diskusi cari. ya. Ya teman-teman yang Kristen ya, yang bisa diskusi gitu kan, enak gitu. Ya jangan yang naik yang mabuk gitu, udah tahun baruan mabuk gitu kan, nggak jelas gitu. Beri contoh yang baik, silakan yang Kristen tulis 3 ya, yang Kristen tulis 3 gitu ya. Silahkan yang Kristen ditulis 3, diskusi yang baik gitu loh. Ustaz Tata ini memang orangnya cerdas gitu ya. Dia buka open cam gitu kan, pakai data, enak, diskusinya santai. Jangan tadi dikasih tahu, jangan tantrum, gantian gitu loh. Yang Kristen tulis 3 ya. Gak ada yang berani Ustaz. Nah seperti gitu Ustaz, contoh ya. Tadi pertama ngaku Kristen tapi nggak baca Bible. Kemudian tadi yang kedua barusan yang naik. Sudah 5 nih kelihatannya Ustadz yang naik dengan Ustadznya. Terus yang terakhir ngomongnya begini. Ditanya Bible dia nggak paham gitu. Menurut Yesus, ajaran Yesus dia tidak paham gitu. Nah, ya itulah Ustadz saya bilang. Contoh di Islam semuanya ada yang hal begini nih kategori orang apa gitu ya. Dia mengaku Islam contohnya. Seperti tadi itu mengaku Kristen gitu. Contoh mengaku Islam tapi dia tidak tahu baca tidak baca Al-Quran, kita tidak mengamalkan, ya minimal mengamalkan gitu ya, mengamalkan dan mempelajari gitu dari ustadz-ustadz. Gimana di dalam Islam seperti itu Ustadz? Silakan. Iya, kalau dalam Islam itu kan kita itu memang minimal kalau Islam ya. Misalnya mereka tidak pernah baca Quran, tapi minimal mereka tahu tentang Tuhan, Allah. Ya. Karena mengenal Allah itu hukum yang terutama sudah. Semua para nabi. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Karena ajaran inti para nabi itu mengenal Allah. Makanya sejelek-jeleknya Islam itu, walaupun tidak pernah baca Quran, tidak ngerti apa, tapi setidaknya mereka tahu Tuhan itu Allah. Dan mereka tahu sholat itu wajib gitu. Dan tahu mana yang haram gitu. Nah mereka ini mau yang pinter mau yang tidak sama saja. Yang ngaku pinter pernah baca Bible tetap tidak ngerti Tuhan siapa. Apalagi yang tidak pernah baca. Gitu. Kalau Islam setidak-tidaknya mereka ini tahu Tuhan itu Allah. Mereka tauhid gitu. Itu bedanya.
Mereka walaupun S2, S3, S tungtung, es krim apa semua itu tidak berlaku. Tetap saja mereka tidak kenal Tuhan gitu. Oke. Oke, gini Ustaz, betul Ustaz. Nah, kalau di mereka ini kan yang saya tahu nih kan, saya ini kan suka baca-baca lah ya. Saya ini kan baru 2 hari di TikTok nih kan. Tidak ada kewajiban gitu menuntut ilmu gitu kan. Membaca juga bagian dari keilmuan ya, membaca ini keilmuan gitu. Nah di Islam ada nggak kewajiban untuk menuntut ilmu tertentu ya, ilmu agama, ilmu apapun istilahnya, Ustaz. Makanya Ustaz ini kan pintar, Muslim pasti pintar-pintar. Kenapa alasannya gitu loh, Pak? Apakah ada kewajiban menuntut ilmu di dalam Islam? Silakan Ustaz. Banyak dalilnya. Tolabul ilmi faridatun atau fardun. Menuntut ilmu, mencari ilmu itu sangat diwajibkan. Bahkan lebih wajib daripada ibadah-ibadah. Kenapa kok ilmu nomor 1? Karena ibadah tanpa ilmu tidak sah. Sehingga dalam Islam, mencari ilmu itu faridotun, sangat diwajibkan. Faridotun itu kan bukan cuma fardun. Kalau fardun wajib. Kalau faridotun sangat diwajibkan. Kenapa kok ilmu itu nomor 1? Karena kita mau ibadah kalau tanpa ilmu kan tidak sah. Ya, misal saya mau puasa, mau sholat, tidak tahu hukumnya. Apa batalnya, bagaimana caranya. Ya gimana saya mau sah ibadah saya? Kalau tidak tahu. Makanya menuntut ilmu wajib. Mulai dari kecil kita diajarin praktek sholat. Diajarin sholat, rukun-rukunnya, syarat sahnya. Apa saja yang membatalkan, kayak gitu. Ya. Nah, supaya kita tahu. Sehingga ibadahnya benar. Gitu. Nah kalau mereka ini, wong tentang Tuhan aja gak kenal, mau gimana ibadah, mau ibadah kepada siapa? Wong udah gak kenal Tuhan, gitu. Iya Ustadz, sampai terkenal Ustadz, gitu kan, saya kan di luar negeri beberapa kali ini, dalam 1 bulan ini sampai 3 kali ke luar negeri gitu kan. Dia suka nonton komal-komal Muslim di Indonesia, termasuk narasumbernya Ustadz Tata, Uni Ripat, kemudian siapa Bang Jumbang, Ustadz Ali, Pandi Selebes. Pokoknya ini ya debater Muslim. Mereka mengakui bahwa debater Muslim ini, apologet Muslim ini cerdas katanya, bijaksana sini, bijak situ gitu ya. Begitu katanya, cerdas. Cuman dia ada pertanyaan katanya, Baal, kenapa ada dikatakan oten botol oten katanya, oten botol oten, sampai ada yang punya tagnya nih, modal congor. Saya kan karena saya ini pengamat ya Ustadz, apa sih oten botol? Ternyata yang modal congor, ternyata memang saya lihat mereka ini congor aja gitu kan, nggak jelas gitu loh. Nah, dibilang oten botol ya seperti yang disampaikan Ustadz tadi, mereka ini nggak pernah belajar, nggak pernah baca kitab sucinya yang dianggap suci oleh mereka gitu. Sementara di Muslim ini, apologet ini memang ada kewajiban menuntut ilmu seperti itu. Nah, kalau seperti di Islam ini kan pintar-pintar nih. Ke mereka ini katanya botol katanya. Pertanyaan saya Ustadz, kenapa mereka botol gitu Ustadz? Silakan Ustadz. Iya, kalau dalam Islam itu kita sudah dipesan oleh Rasulullah. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassakum bihima kitabullah wa sunnah. Aku meninggalkan 2 perkara selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya kamu tidak akan tersesat. Quran dan hadis. Makanya umat Islam itu tidak boleh menyampaikan tanpa data, itu tidak boleh. Walaupun perbuatan baik-baik sudah. Kalau bukan Quran dan hadis, tidak bisa dijadikan pedoman. Ya. Sehingga kita bicara bukan omong doang, bukan omdo. Tapi apa yang kita sampaikan ini benar-benar yang diajarkan Rasulullah. Nah kalau mereka kan omong doang. Pokoknya si A ini Tuhan. Mana datanya? Enggak, pokoknya Tuhan. Itu secara logika saya. Berarti kan omong doang. Kalau Islam nggak boleh. Kita tidak boleh menyampaikan sesuatu yang tidak pernah diajarkan Rasulullah. Kita tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak pernah disampaikan Rasulullah. Ya. Walaupun perbuatan itu baik apapun, tidak boleh atas nama Rasulullah, nggak boleh. Ya, tidak boleh mengatasnamakan Rasulullah. Pokoknya kita itu taraktu fikum amro ini. Yang kita boleh dakwahkan sesuai apa yang didakwahkan Rasulullah, yaitu Quran dan hadis. Gitu. Jadi disiplin Islam itu ya. Iya, bukan umat omong kosong, bukan. Kita ini
umat yang berdalil. Kenapa kok berdalil? Karena Nabi Muhammad sudah berpesan, udah mengingatkan, kalian yang tenang Bang Baal. Karena Islam ini sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini telah sempurna agama ini. Kalau sudah sempurna, maka apapun yang ditanyakan ada penjelasannya. Tentang ketuhanan, tentang syariat, tentang akidah, tentang akhlak, tentang ibadah-ibadah. Udah disampaikan oleh Rasulullah. Makanya hari ini telah sempurna agama ini. Enak kita, tidak omong kosong. Sudah sempurna, tinggal kita menyampaikan apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Gitu, keren ya, keren. Luar biasa ya Ustadz ya. Jadi kita tidak asal congor gitu kan, mereka ini congor aja. Seperti, nah ini pengalaman pribadi saya Ustadz ya, maaf ya. Pasti saya juga menyesal ya. Artinya saya menyesal sekarang setelah saya tahu bahwa apa yang saya lakukan ini adalah salah gitu ya. Tetapi ini saya harus ceritakan Ustadz. Dulu saya ini waktu muda, saya kan hidup waktu itu di Maluku Utara. Di sana kan ada Muslim, Kristen pun banyak gitu kan. Masa muda ini kan saya biasa gaul gitu kemana-mana gitu. Nah kalau Sabtu atau Minggu saya diajak kebaktian, bukan ke gereja, kebaktian biasanya anak-anak muda gitu, kebaktian di rumah diajak mereka gitu loh. Ya saya ikut aja gitu, mereka nyanyi saya nggak ngerti nyanyi apa, dia bilang ya diam aja gitu ya. Ketika ada apa kotak keliling nyumbang ya saya kasih uang, seperti itu aja. Ada makanan kue saya makan. Cuman masalahnya gini Ustadz. Nah ini kan anak muda, cerita anak muda, bukan di gereja tapi di rumah masing-masing biasanya gitu ya. Saat itu Ustadz, ya mereka katakan ibadah gitu, tapi teman saya ini ngentut Ustadz. Kan saya bilang, loh kok bau sekali, dia bilang, ini kentut, dia bilang lagi, katanya ibadah, dia bilang. Kan bau Ustadz, kan di rumah ini, bukan di ruangan yang luas gitu. Kok bau kentut, dia bilang. Nah Ustadz kalau di dalam Islam, kalau mereka ini nggak apa-apa kentut itu Ustadz, bau juga nggak masalah gitu ya kentut. Udah badannya bau gitu kan, mukanya petak-petak, makan babi, kentut lagi saya bilang. Oh tambah bau lah saya bilang. Nah kalau di dalam Islam Ustadz, kalau kita sedang ibadah itu ya, ibadah apapun lah, sholat terutama gitu, bolehkah kita ngentut gitu sambil sholat nunggu ngentut gitu? Kalau mereka tuh boleh loh Ustadz, boleh bisa gitu loh. Gimana Ustadz hukumnya dalam Islam, silakan. Kalau dalam Islam jangankan ketika ibadah, ketika sholat. Mau sholat aja harus punya wudhu. Ya. Apalagi ketika sholat kentut, dia batal sholatnya. Maka harus keluar lagi, wudhu lagi. Karena kita menghadap Allah. Jangankan menghadap Allah. Saya menghadap Bang Juma, Ustadz Ali, Bang Baal, diundang saya. Kentut, malu saya. Apalagi menghadap Allah. Menghadap Tuhan. Ya mikir saja ya. Kita di hadapan manusia saja kentut itu malu loh. Apalagi lagi ibadah kepada Tuhan. Gitu ya. Ya secara logika saya juga pantas sudah gitu. Ini mana Ustadz Alif ini? Ustadz Arif. Ustadz Alif ini. Ten ya kalau yang ini naik ya tennya, kalau yang nggak mau naik takut dengan Ustadz Tata, bantu tap layar di share aja tennya di bawah. Kemudian kalau yang mau berani diskusi naik aja gitu ya. Komal edukasi, jadi Anda diberi waktu sebebas mungkin mau bertanya ini apapun. juga Kang Baal. Oten yang nggak mau naik juga naik aja, kasih tahu kalau nggak mau naik gitu. Iya. Ya Allah gitu. Itu udah Ustadz Alif ada, silakan Ustadz Alif. Enggak usah lagi. Ustadz Arif kemana? Ini kuning-kuning ini menghalangi wajah saya. Ini gimana? Ya itu yang bisa cuma hostnya itu. Percuma hidung saya hilang gitu loh. Jadi ada etika gitu di dalam Islam, ada adab ya dalam ibadah, dalam bergaul sama. Ya kadang-kadang saya juga heran ya, mereka teman-teman saya ini kan dulu kerja saya dengan, tapi masih muda gitu. Kalau mereka di kantor ini, mereka kok ngentut aja ditahan mereka ini.
di depan bosnya. Tetapi kalau sedang menghadap Tuhan dia ngentut gitu loh Ustaz. Kan kurang ajar saya bilang. Tapi ya saya kan waktu itu saya pikir ya biasa-biasa memang mereka melakukan gitu. Jadi di dalam Islam itu bukan hanya bersuci secara rohani ya, lahir ya pun kita bersuci ya. Memang etikanya seperti itu, ada tuntunannya gitu lah. Demikian ya Ustaz. Kalau di Islam memang diajarkan tentang etika-etika gitu ya. Memang begitu ya Ustaz, silakan. Iya, kita itu makanya jangankan ibadah, baca Quran aja gak boleh kita. La yamassuhu ilal mutahharun. Menyentuh Al-Quran gak boleh. Tidak boleh menyentuh Al-Quran. Ya la yamassuhu ilal mutahharun. Apalagi ibadah. Wong baca firman Tuhan saja. Ya, kalau menyentuh itu gak boleh. Harus punya wudhu. Biar beda mana firman Tuhan dan mana majalah, koran. Biar beda. Masa kitab suci mau disamakan dengan bacaan biasa? Ya. Kalau kita umat Islam enak. Bahkan tidak boleh memegang di bawah pusar, tidak boleh. Karena kalau kita dulu sekolah itu ya, jangankan Al-Quran, kitab saja kita megangnya harus di dada gitu. Untuk menghormati kitab. Ya. Kalau tidak gitu. Apa bedanya nanti koran dengan kitab suci? Iya, mereka ini kadang-kadang bawa kitab sucinya itu dianggap, mereka bilang kitab suci ya, diketek loh. Kan bau itu, pasti buka nih bau. Saya bilang udah itu bau kentut lagi. Saya bilang udah terlalu kau ini. Tapi kan saya menghormati mereka ya, biarlah mereka gitu. Cuman gini Ustadz, ada DM ke saya ini ya, dari Edis Ustadz. Maaf Edis ini kan tahu sendiri ya. Nah Edis ini kan nge-tag sama saya. Dia DM, kalau DM WA gitu, nge-tagnya ke Ustadz Tata, Ustadz Alif gitu, ke Bang Handi, ke Bang siapa Uniripa, bahkan ke Bang Juma. Nge-tagnya gini Ustadz. Dia Baal anak baik. Pertamanya dia ngetiknya Baal apa kabar, saya tegur, kalau nulis Baal pakai lengkap, dia bilang Baal anak baik, dia bilang. Saya bilang oh iya maaf katanya, apa dia bilang Baal anak baik katanya, tolong sampaikan, saya ke Ustadz Tata dulu aja di sini ya, Ustadz Tata, sampaikan ke Ustadz Tata, saya berterima kasih katanya ke Ustadz Tata selama diskusi dengan Ustadz Tata gitu kan, dia bertobat katanya kalau Yesus itu bukan Tuhan katanya. Bagaimana Ustadz Tata menurut Edis katanya sekarang saya kan ada di YouTube-nya ya kan, bahwa Yesus bukan Tuhan. Menurut Edis menanggapi Edis gimana Ustadz? Silakan Ustadz. Ya karena kebenaran itu tidak bisa dibohongin kan. Ya. Benar selamanya benar, salah selamanya salah. Ketika Yesus punya Tuhan, memang kayak gitu isinya. Ya, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Yohanes 4:22. Tuhan yang Yesus kenal adalah Bapa, Matius 11:25. Kan udah jelas. Yesus berdoa kepada Allah. Lukas 6 ayat 16. Ya semalaman Yesus berdoa kepada Allah. Bahkan hidup yang kekal mentuhankan Allah. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19 ayat 16. Udah jujur berarti. Memang itulah kebenaran. Punya Tuhan memang yang benar itu. Sehingga kalau kita mengatakan Yesus itu Tuhan, kan tidak ada data. Gitu. Akhirnya jujur sendiri akhirnya. Kebenaran tetap benar. Salah kalau dipertahankan, ya tetap salah. Gitu intinya ya. Lanjut, sebenarnya itu ada yang kedua sebenarnya, tapi udah langsung dijawab ya. Pertama, menurut Edis, Yesus bukan Tuhan dan Yesus itu punya Tuhan, tapi udah langsung dijawab. Itu pertanyaan kedua sebenarnya. Oke, langsung ketiga nih Ustadz, maaf ya, ini kata Edis, tolong direaksi aja. Ini kan amanah yang harus disampaikan. Nah, penyaliban itu katanya menurut Edis ini ya, katanya karya iblis katanya. Dia ucapan terima kasih kepada gurunda-gurunda dari Apologet Islam Indonesia ya, Apologet Islam, debater Muslim, ternyata katanya saya sadar katanya ya, dia bertobat bahwa dia bilang penyaliban ini karya iblis katanya, yang sekarang dinikmati oleh Kristen itu sebagai penebusan dosa. Nah kalau logikanya kan berarti dia harusnya berterima kasih kepada iblis lah ya, karena dia karya iblis. Begitu Ustadz, dia sadar bahwa penyaliban ini karya iblis. Bahkan poinnya terakhir dia mengatakan bahwa yang tidak percaya Yesus disalib
penyaliban karya iblis itu ada orang sinting. Ustadz silahkan ditanggapi, dia baru mengucapkan terima kasih sama Ustadz tadi. Silahkan Ustadz. Ya sama jawabannya. Kebenaran tetap benar. Ya, kesalahan tetap salah. Ketika dia mengatakan karya iblis, kan benar memang. Yohanes 8:44. Siapa bapakmu? Abraham bapak kami. Kalau memang bapakmu Abraham, ya seharusnya kamu tidak membumbun aku. Iblislah bapakmu. Dialah pembumbun manusia sejak semula. Kamu mengikuti kemauan bapakmu, yaitu iblis. Dialah pembumbun manusia sejak semula. Memang benar. Ya. Yang kedua, Sriwil. Karena Sriwil ini suka membumbun para nabi yang mereka tolak. Wahyu 16 ayat 6. Caranya dengan tipu daya. Matius 26 ayat 4. Markus 14 ayat 1. Makanya dalam Islam tipu daya itu oleh Allah gagalkan. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Mereka dengan tipu daya ingin membumbun Yesus. Maka Allah sebalas-balas, sebaik-baik pembalas tipu daya mereka. Allah selamatkan tipu daya mereka. Ya, makanya memang mereka suka membumbun para nabi setiap mereka menolak. Kalau dalam Bible Yohanes 8:37, kalian ingin membumbunku karena kalian tidak mau menerima firman atau mendengarkan firmanku. Yang mana firman ini ajaran bukan dari diriku, dari Allah yang mengutus aku. Yohanes 7 ayat 16. Ajaranku bukan dari diriku sendiri, tapi dari Allah yang mengutus aku. Tapi setelah aku sampaikan kepada kamu, kamu menolak. Malah ingin membumbun aku karena tidak sesuai dengan apa yang kamu mau. Kalau dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat 87. Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Kenapa setiap nabi yang aku utus yang tidak sesuai dengan kemauanmu, lalu sebagian diantaranya kamu bumbun dan sebagian akan kamu salibkan? Kenapa? Karena tidak sesuai menurut mereka. Oh, siapa kamu? Tiba-tiba ngaku nabi. Zakaria dimutilasi. Putranya Yahya dibunbun. Giliran Yesus mau dibunbun juga. Apa alasannya? Karena mereka ini tidak percaya. Sama seperti Nabi Muhammad. Puluhan kali mau dibunbun oleh orang Quraisy. Ya, di Quraisy, di tanah kelahirannya. Berarti benar kata Yesus. Markus 6 ayat 4. Beginilah seorang nabi diterima di mana-mana kecuali tempat tinggalnya. Yesus diusir tempat tinggalnya, ditolak. Nabi Muhammad di tempat tinggalnya mau dibunbun. Puluhan kali itu. Itulah resikonya para nabi. Sehingga kalau misalnya Yesus benar-benar mati, ya tidak masalah. Nabi-nabi yang lain juga mati dibunbun oleh mereka. Gitu. Ya, luar biasa ya. Jadi ya poinnya di sini bahwa di sini mengaku bahwa Ustadz Tata, Bang Juma ini dalam hal yang tadi, poin-poin yang tadi ini sebagai guru gitu loh. Ustadz Tata ini guru gitu kan. Pokoknya apalagi Islam ini adalah guru yang memang cerdas gitu ya, bijaksana, bijak sini, bijak situ gitu. Karena menurut dia malah dia ini menantang bapak-bapak gereja dia. Menantang dia ke pendeta-pendeta, ditantang sama dia. Kan ngeri gitu kan. Tetapi sebaliknya sama Ustadz Tata dan yang lain-lain berterima kasih dalam ilmunya. Saya juga heran kenapa dia malah menantang bapak-bapak gereja, kata, mengatakan yang percaya Yesus di penyaliban karya Bapak ini adalah sinting katanya. Seperti itu. Artinya memang dia berguru lah sama Ustadz Tata. Memang Ustadz Tata cerdas gitu kan. Ini satu lagi Ustadz ini. Begini Ustadz. Kan Edis ini tidak percaya Yesus Tuhan kan. Pertama dia bilang Yesus punya Tuhan. Kemudian penyaliban ini karya iblis. Tentunya kalau karya iblis, tentunya iblis ini masuk surga dong. Logikanya saya seperti itu. Yang terakhir, yang selanjutnya ini Ustadz, dia ucapkan terima kasih lagi kepada Ustadz. Katanya begini, Baal. Kau bilang jangan Baal tok, dia bilang harus pakai anak baik. Oh iya, Baal anak baik, tolong sampaikan sama Ustadz Tata katanya. Memang selama ini Ustadz Tata dan yang lain-lain mengatakan Tritunggal ini tidak ada. Yesus tidak mengajarkan Tritunggal. Yesus tidak pernah mengatakan aku bagian dari yang kedua dari Tritunggal atau aku bagian yang pertama dari Tritunggal. Tidak pernah dia bilang. Saya baru sadar Ustadz Tata ini cerdas, cermat. Ternyata dia yang mengajarkan Tritunggal tidak ada katanya.
Iya, saya ucapkan terima kasih katanya kepada Ustaz Tata Baal, sampaikan ya. Baik Edis, saya bilang saya sampaikan, dia bilang. Nah Ustaz Tata dia bilang yang percaya Tritunggal ini buang ke sampah ini. Luar biasa. Dia ucapan terima kasih dari Edis kepada Ustaz Tata. Tolong ditanggapi Ustaz, terima kasih. Iya, berarti kan memang semua ajaran para nabi tidak ada. Ya, karena ayatnya itu gini. Guru di Markus 12:29 itu. Hukum yang terutama dengan seribu itu Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tepat sekali guru, dialah Esa. Tidak ada yang lain kecuali dia, gak ada yang lain. Tiba-tiba ditambah-tambah. Ya udah berbeda dengan ajaran Yesus. Ya, karena memang para nabi itu diperintah untuk bertauhid, ajaran tauhid, ajaran semua para nabi. Ya, summa auhayna ilaika anitabi millata Ibrahim hanifa. Ya, ikutilah nabi milah Ibrahim. Yang hanif di situ ya tauhid. Ya. Ya, kayak gitu. Makanya am kuntum syuhada id hadara yaqubal maut di situ ya. Apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Ya kami akan menyembah Tuhanmu, ayah, kata anaknya Yakub. Juga Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu ilaha wahida, yaitu Tuhan yang esa, yaitu Allah. Ya udah jelas. Sehingga kalau ada ajaran lebih dari satu Tuhannya, ya bukan ajaran samawi sudah. Ya, sehingga memang ajaran tauhid ini ajaran nomor satu sudah, tauhid itu. Karena kalau tidak satu berarti kan menyekutukan Allah, kekal di neraka. Nah kayak gitu. Bang Baal ini pinter kalau ini mancing-mancing. Kayak serius banget. Ini Ustaz Arif ini kemana ini? Kau sampai menghilang gitu ini. Rungkat habis ini. Satu lagi Ustaz. Saya terima. Udah jadi moderator Bang Baal. Iya saya mau terima Ustaz Dance nggak bisa ini. Kenapa ya? Saya nggak ada oten. Saya bilang kalau yang oten ketik 3 ya teman-teman ya. Oh ini ada nih. Ini mungkin ada nih yang oten ya, maaf ya. Tapi kok nggak bisa ya? Oh udah. Enggak. Jangan usik ini siapa? Jangan usik nih. Ini oten nih. Padahal saya terima kok nggak bisa ini. Oh Ustaz Arif Ustaz Arif itu udah aktif. Ya udah bisa dinaikkan. Iya semua itu dari negara barat. Negara barat sana memang semua. Happy birthday, Valentine, terus apa lagi itu? Ya itu. Oh iya, kan budaya barat kan masuk sudah ke Indonesia itu kan tahun berapa itu? Bang, kalau Yesus itu bukan pencipta alam semesta. Pencipta alam semesta adalah Bapa di surga. Itulah yang Esa tadi yang diberitakan Yesus itu dalam kepada bangsa Israel. Bapak itu nggak bisa menciptakan tanpa firman. Gimana ya kau belajar? Menurut abang sebelum Yesus lahir, mana duluan Yesus lahir apa bumi tercipta? Lah, kau tahu nggak dia itu tubuh kemanusiaannya? Emang kau nyembah tubuh kemanusiaannya? Iya, masalah tubuh kemanusiaannya bolehlah nanti di doktrin berikutnya. Sekarang pertanyaannya, duluan bumi apa Yesus lahir? Duluan bumi, kalau kemanusiaannya duluan bumi lah. Makanya berarti yang menciptakan bumi semua beserta isinya adalah Bapa di surga, bukan Yesus. Yesus itu adalah Allah dari manusia. Kau kan salah. Kau salah. Jadi segala sesuatu yang diciptakan itu melalui firman. Bapak nggak bisa menciptakan tanpa firman. Betul Bang, betul. Tapi Yesus tidak berfirman untuk menciptakan bumi, tapi memberikan pengajaran sebagai pengajaran Bapa di surga. Oh iya betul. Tetap firman yang menciptakan. Kembali ke Oslah. Ya jadi yang benar ini mana ini kata Bang Mare, katanya Yesus tidak menciptakan. Bang Arum mengatakan menciptakan, pencipta. Ini yang benar mana ini yang Kembalilah ke awalnya. Siapa Yesus? Yesus kan firman. Nah sekarang ini sederhana.
Di mana dalil Yesus mengatakan aku adalah firman? Nggak mungkin kau ketemukan itu, nggak mungkin kau temukan. Mungkin gini ya, mungkin kalau nggak gini. Gimana? Kalau secara tertulis maunya begitu, nggak mungkin ketemu lah datanya. Tapi bisa dibuka Mika 5 ayat 1 kan, sejak purbakala pun sudah ada dia. Oke. Jadi sebelum ada pun. Ini di Yohanes 17:8, segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku. Di situ Yesus itu firman atau penerima firman? Ku jelaskan pelan-pelan ya, Ustaz Miftah ya. Oke. Gini. Ya ini Bang, soalnya beda ini ya, Bang Marek katanya ya. Yesus bukan pencipta, Bang Arom pencipta. Ini yang mana ini? Silakan. Bedain dulu kalimat berfirman dan firman itu ya. Berfirman itu menurut Ustaz Miftah apa? Apa? Berfirman. Ya berkata-kata, berucap. Oke, kalau firman? Kata-kata atau ucapan. Oh, Gampang enggak. kok. Kita beda pemahamannya Loh, berarti. beda gimana? Gini. Coba Bang Arom coba gini. Di dalam pelajaran bahasa Indonesia, asal kata kosakata berfirman itu dari mana asal katanya? Kata dasarnya apa? Kalau lainnya ke KBBI ya percuma ada teologi gitu loh. Jadi ngapain? Gimana sih? Nih, teologi. Gini Bang Arom gini. Yang namanya segala sesuatu itu ada landasannya enggak? Ada dong. Ada. Nah, dasar teologi kalian itu dari mana rumusnya? Alkitab. Oke, di dalam Alkitab tersebut Yesus itu penerima firman ataukah firman itu sendiri? Firman itu sendiri. Di mana? Ayo coba, mana dalilnya? Kenapa? Ya nggak ditemukan kalau Nah, di dalil. ya katanya ada, berarti ngarang dong Bang Arom. Ya kalau aku masa pendeta bohong sih? Kalau Gimana kasih sih? gini, kalau ku kasih data pasti kau bantah di Yohanes 1 ayat 14 itu kau bantah pasti itu bukan Yesus. Oke, siap. Yohanes 1:14 gimana bunyinya? Firman itu menjadi daging. Oke, mana Yesusnya? Firman itu telah menjadi manusia. Mana Yesusnya? Ya. Gak ada kan? Iya pasti dibantah. Ya, begitu kan? Lah iya Nggak karena ada tertulis. karena memang nggak ada kan? Berarti kan ngarang gitu loh kalau nggak ada. Karena tertulisnya itu di Lukas 2. Oke, enggak ini yang ini dulu. Bisanya ini kan melari ke sini. Firman itu telah menjadi manusia. Yesusnya yang mana Yesusnya? Terus itu sampingnya kau baca dulu semuanya coba. Yang mana? Dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapa Ya. anak tunggalnya? Anak tunggal ini siapa? Yesus. Nah itu udah Begitu. Miftah yang jawab. Oke, ya siap nggak apa-apa ya. Oke, kita ikuti. Anak berarti di sini kan nggak ada anak tunggal. Betul. Oke, Yesusnya yang mana ini? Yang anak tunggal atau manusia? Ya anak tunggal itu manusianya lah. Oke, manusia begitu. Iya memang manusia. Berarti ini Yesus. Oke, kita cek teks originalnya. Ini adalah sak. Teks originalnya sak. Iya kan? Nah, coba. Ini apa ini? Jenisnya apa ini? Teks originalnya. Feminim. Kalau feminim laki-laki atau perempuan? Perempuan. Nah, Yesus laki-laki atau perempuan? Ya kita kan suruh ngikutin Ustaz Miftah mikir aja. Jadi kalau gini Ustaz gimana? Kalau gini. Gimana yang benar yang mana nih yang benar?
Kalau kalian kan dikasih data pasti dikritik teks. Lah, itu bukan kita kok yang bikin, kan bukan kita ini. Kitab sabda ini dari kalian, dari kekristenan yang bikin, bukan muslim. Betul. Berarti kira-kira salah nggak ini? Ini kan yang bikin kan Kristen nih. Ini salah nggak? Berarti nggak usah merujuk ke terjemahan berarti ya. Mau ke original aja gitu loh. Oke, terjemahan itu berasal dari teks original atau bukan? Terjemahan dari teks original. Enggak, maksudnya yang mau dibahas ini teks original atau terjemahan yang kita pegang. Iya, teks terjemahan itu berasal dari teks original bukan? Yang kita mau bahas ini teks terjemahan atau teks original? Ya semuanya lah, kalau yang namanya penggalian itu ya semuanya lah. Karena apa? Anda kan memaksakan bahwasanya manusia ini kan Yesus, Anda memaksakan kan? Maka konsekuensi logis ketika kalian memaksakan manusia ini adalah Yesus, konsekuensinya Yesus adalah perempuan Yesus, gitu loh. Ketika kalian memaksakan Yohanes 1:14 itu adalah Yesus, konsekuensinya adalah Yesus jadi Yesus, gitu loh. Coba kembali ke teks terjemahannya mana? Kembali ke teks terjemahan tadi. Ini firman itu telah menjadi manusia. Kemudian dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia. Oke, anak tunggal ini Yesus. Nah ya udah dijawab dulu, cukup sampai situ. Kenapa jadi panjang? Ya udah, oke siap, saya ikuti. Berarti ini gagal ya, bukan Yesus ya, manusia ini ya. Itu menurut Ustadz Meta. Loh, kalau misalkan bukan menurut saya cuma bertanya. Kalau memang misalkan ini Yesus itu laki-laki atau perempuan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nggak perlu ditanya lah, kan udah terjadi dan terbentuk. Kenapa jadi ditanya? Tapi di sininya perempuan teks originalnya. Yang benar mana ini? Teks original atau terjemah yang benar? Gini, kalau mau kritik teks beda lagi. Ya, artinya gini, selama ini kalian itu dikibuli oleh terjemahan. Ya nggak apa-apa, itu kan pendapat orang, itu bebas kan. Loh, ini bukan pendapat saya, ini pendapat dari kekristenan, bukan pendapat muslim, bukan. Tadi Ustadz Miftah yang menuntut data. Tadi udah kutunjukkan datanya dan Ustadz Miftah. Data yang saya tampilkan ini dari keislaman apa dari kekristenan? Enggak. Anak tunggal itu siapa sih Ustaz? Iya, saya tanya ini dulu, jawab dulu. Data yang saya tampilkan ini dari keislaman. Ya udah, saya ikuti. Siap, saya ikuti. Anak tunggal. Siapa? Yesus. Ya udah, cari yang lain. Ya udah, saya ikuti. Anak tunggal ini diberikan atau memberi? Diberikan lah. Oke, yang namanya diberikan ada yang memberi tidak? Ya ada, karena dia diutus. Oke, yang memberi dengan yang diberi sama atau tidak? Dalam kemanusiaannya ya nggak sama lah. Dia kan menghambat. Gimana dalam kemanusiaan? Oke, saya ikuti dalam kemanusiaannya. Yang namanya dalam kemanusiaan itu Tuhan atau bukan Tuhan? Keilahiannya yang Tuhan. Iya, saya kan nanya keilahian. Tadi Anda mengatakan kemanusiaannya jelas beda. Nah, saya tanya, kemanusiaannya Yesus itu Tuhan atau bukan Tuhan? Kemanusiaannya. Iya. Iya, baca di Yohanes 1 ayat 7 aja. Kenapa nggak jawab? Tadi Anda sendiri yang mengatakan anak tunggal Bapa. Anak tunggal ini diberikan oleh Bapa. Yang memberi dengan yang diberi beda, kan begitu kan? Sebenarnya gini loh, coba. Bukan masalah yang memberi atau diberi, karena dia kan merendahkan diri sebagai seorang hamba pada saat turun ke dunia. Oke. Jadi ya udah kayak gini aja lah. Oke, saya singkat aja. Bapak dengan anak itu sama tidak? Apanya ini? Loh, kok apanya ini? Ya,
Ini Bang Arom punya anak nggak? Bang Arom punya anak nggak Bang Arom? Belum. Oke. Orang ini punya anak dengan bapak sama tidak pribadinya? Oh, ini ngomongin orang ya, beda Loh, lah. emang kalau ini anak tunggal ini orang bukan? Nah, makanya jangan salahkan dengan ketuanya. Oke, enggak saya nanya, anak tunggal ini orang atau bukan orang anak tunggal ini? Anaknya mah manusia lah. Nah, Menjadi manusia, kan? oke. Nah, Anda sendiri yang mengatakan anaknya adalah manusia. Manusia itu Tuhan bukan? Kalau manusianya bukan. Oke, Yesus itu manusia bukan? Manusia lah. Nah, berarti Tuhan bukan? Nah, dilihat donaturnya yang mana yang mau dicari. Berat Bang Arom, kejujuran memang Bukan. sangat pahit Bang Arom. Kejujuran memang Enggak. sangat pahit Bang Arom. Enggak, jadi kan udah jelas itu kalimatnya di situ. Firmannya dong, yang dilihat firmannya. Oke, Firmannya saya tetap ikuti. utuh. Oke, saya ikuti. Firman itu keluar dari mana? Bapak, Dari Bapak. Firman itu Tuhan bukan? ya dia satu pribadi kok sama Saya Bapak. nggak nanyakan itu. Yang saya tanyakan, Tuhan. Firman itu Tuhan bukan? Tuhan. Tuhan. Oke, apa artinya firman? Jadi Bapak memiliki firman dan roh. Saya nggak nanya itu. Yang saya tanyakan apa arti firman? Udah makan dulu Pak, makan dulu Pak. Coba, apa artinya firman? Firman itu adalah alat untuk menciptakan dari Bapak. Saya tidak contohnya tidak. Yang saya tanyakan apa arti daripada firman? Arti, definisi. Bang Arom saya kan orang berpendidikan, tahu maksud Betul. saya. Apa artinya firman? Gini loh, Ustadz Miftah juga jangan menggiring firmannya. Siapa itu yang menggiring? sama Saya dengan- bertanya kok menggiring gimana sih? Saya tidak menggiring. Kita ini diskusikan dengan keilmuan kan, dengan ilmiah kan? Kita diskusikan ilmiah, betul nggak? Betul. Oke, sekarang apa arti firman itu? Dalam KBBI Iya. ucapan perkataan. Ucapan. Sepakat nggak kalau itu artinya ucapan? Oh, kalau di situ beda, kalau dalam konteks ini beda. Loh, kok bedanya di mana? Ya coba tunjukkan data jauh Bang Arom. Enggak. Anda ketika mengartikan firman itu ada arti yang beda, coba tunjukkan datanya. Saya lagi nggak depan laptop lagi. Ya udah saya ngetik coba. Apa coba? Ya coba aja konsep Tritunggal kau buka di situ. Oh, konsep ya, Secara teologi. itu mah gimana sih? Konsep Tritunggal yang saya tanyakan coba tunjukkan literasi atau referensi atau kamus atau rumus yang mengatakan ada yang mengartikan firman itu bukan perkataan, yang ada yang mengartikan firman itu bukan ucapan. Coba tunjukkan datanya. Ya data pribadi saya itu ada. Ini data pribadi. Oke, data pribadinya dari mana rujukannya? Data pribadinya dari mana rujukan data pribadi Bang Arom? Ya kita pelajari itu di sekolah teologi. Ya mana coba tunjukkan? Mana coba data pribadinya? Mana kalau arti firman itu bukan ucapan, bukan perkataan, coba mana? Ya di laptop itu bukan di googling itu. Ustaz Aduh, Miftah. Bang Kalau di googling Arom, ya nggak Bang bisa Arom. lah. Ini Bang Arom ini sebenarnya gini, pengen Tuhan yang benar atau Tuhan yang tidak benar sih Bang Arom? Yang benar lah. Oke, Tuhan yang benar itu yang menurut Yesus atau menurut Kristen? Ya nggak bisa menurut gitulah. Loh, kok gimana? Gimana? Berarti Yesus ini pengajarannya benar nggak Yesus ini? Yang diajarkan Yesus benar nggak? Yang diajarkan Yesus? Bentar, saya ambil minum dulu bentar. Ya silakan. Mayor, monitor nggak Mayor? Iya, halo. Iya. Gimana Mayor? Asyhadu. Mayor ini nggak sembuh semua Mayor ini teman-teman.
Mayor ini makin kesini makin kesono Mayor ini teman-teman. Aduh, gimana Mayor? Mayor katanya pengen Tuhan yang benar. Katanya pengen buka, pengen. Iya ini tahun baru nih, tahun baru ini. Ayo ganti Tuhan yang baru dong tahun baru ini. Itu, saya percaya itu nama di atas segala nama, bosku. Nama segala nama, apa maksudnya nama segala nama itu? Nama di atas segala nama. Siapa itu? Yang nama di atas segala nama siapa? Oh, sebentar Ya bantu tab-tabnya teman-teman. Oh ini 1000 Kak, masa tab-tabnya baru 38 ayo teman-teman. Terutama yang muslim tab-tab juga dapat pahala ya. Kita sedang berdakwah, kita sedang menyadarkan teman-teman kita yang di Aliteng supaya tersadarkan. Mereka supaya menggunakan akalnya dengan baik ya teman-teman ya. Ini pahalanya sangat besar. Ya silakan. Silakan. Ya silakan Pak. Ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Oke. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Ada di langit. Ada di bumi. Dan ada di bawah bumi. Ya siap. Lidah mengaku Yesus Kristus. Yesus Kristus. Oke. Bagi kamu. Udah? Udah belum? Betul. Ketika Yesus nama di atas segala nama, ini kan Yesus nih. Nama di atas segala nama. Iya kan? Iya. Nah, Yesus ini Tuhan bukan? Ketika segala nama di atas segala nama ini Tuhan bukan? Ya Tuhan tuh. Oke Tuhan. Tuhannya Bang Mayor ada berapa? Dengar ya. Dengar. Kok dengar gimana? Udah mundur lagi, udah berubah lagi. Baru beberapa detik. Udah mundur lagi. Mulai. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Adalah Tuhan. Oke, menurut Bang Mayor Tuhan bukan Yesus ini? Yang segala nama ini, nama di atas segala nama ini Tuhan bukan? Tuhan, betul. Tuhannya cuma satu, betul nggak Bang Mayor? Ya betul. Oke, yang namanya satu itu lebih dari satu atau cuma satu-satunya? Satu-satunya. Satu-satunya berarti cuman Yesus, betul nggak? Betul lah. Oke, berarti Bapak bukan Tuhan? Bapak bukan Tuhan, Bapak bukan Tuhan, Bapak itu adalah Yesus. Bapak bukan Tuhan, Bang Arom ini gimana nih jemaatnya? Bang Arom, Pak Pendeta ini, Bang Arom ini Pak Pendeta, Bang Mayor. Kata jemaatnya ini Bapak bukan Tuhan ini. Kalau Bapak di kami itu kan Bapak itu sudah Yesus Kristus. Ini Bang Arom coba. Ini kata jemaat Anda ini Bang Mayor Kristen ini sama dari Protestan juga. Ini katanya Bapak bukan Tuhan ini. Nah ini nanti diomelin kamu Mayor sama pendeta ini Bang Arom. Dengar dulu, tadi saya bilang toh Bapak itu sudah yang kami kenal itu Tuhan Yesus. Iya, nah ini kan kata Bang Mayor ya, iya saya nggak bantah Tuhannya Bang Mayor adalah Yesus satu-satunya, betul nggak? Iya kan? Nah berarti Bapak ini kan bukan Tuhan, ya nggak? Jaga di luar ya. Tadi malam kan sudah bilang, sudah jelaskan tadi malam gimana sih Pak Ustadz? Iya nggak konsisten, berarti Bapak ini Tuhan bukan? Tadi malam kan sudah bahas tuh Pak Ustadz. Ayo. Coba Mayor jujur lah Mayor. Inilah konsekuensi logis ketika kalian mengikuti ajaran akal-akalan gitu loh. Ini konsekuensi logis Bang Mayor. Coba buka pemikiranmu Mayor. Buka pemikiranmu. Ini konsekuensi logis ketika kalian mengikuti ajaran akal-akalan. Mana ada yang ajaran akal-akalan? Oke, kalau tidak akal-akalan. Kalau menurut Yesus Tuhan itu siapa menurut Yesus? Ya. Menurut Yesus. Iya. Bapak yang di sorga. Bapak yang di sorga. Sekarang Tuhan kamu siapa? Ya kan sebagai yang
Ayo. Kami kenal ini Yesus Kristus. Sama nggak Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Bang Meyer? Sama nggak? Kan Tuhan, mengambil rupa manusia. saya nggak nanya itu. Yang saya tanyakan, Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Bang Meyer sama tidak? Yesus dengan Tuhan Bang Meyer maksudnya? Gimana? Itulah yang namanya akal-akalan nih Bang Meyer. Bang Meyer ini mencintai Yesus. Bang Meyer ini mengikuti ajaran Yesus tapi buktinya tidak. Yesus punya Tuhan yaitu Bapa di sorga. Tapi Bang Meyer malah menuhankan Yesus. Itu yang namanya akal-akalan. Coba gimana? Nama yang dikuduskan satu-satunya itu nama Yesus. Saya tidak nanyakan yang dikuduskan atau apa. Saya tidak nanyakan. Yang saya tanyakan Tuhan Yesus. Tuhan menurut Yesus yang benar itu yang mana Tuhan menurut Yesus? Ya Tuhan menurut Yesus Tuhan Allah Bapa kan? Allah Bapa. Bukan Yesus kan? Iya. Nah sekarang sama nggak Tuhannya Bang Meyer dengan Tuhannya Yesus? Sabar baca apa tadi terus supaya Stalfox di situ. Ya, ini Bang Meyer, supaya Bang Meyer itu benar-benar mengikuti Yesus gitu loh. Iya, selama kan mereka ikut dengar dulu ya. Oke, kalau misalkan mengikuti Yesus, kira-kira sama nggak Tuhannya Bang Meyer dengan Tuhannya Yesus? Dengar ya. Bang Meyer ini bukannya nambah semut teman-teman. Aduh berat ini Bang Meyer ini teman-teman. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu hidup dalam bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terhadap juga dalam Kristus Yesus. Ya udah. Yang walaupun dalam rupa Allah, dengar dulu. Ya silakan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Udah. Melainkan yang telah mengosongkan. Udah belum? Udah. Yang mengosongkan dirinya kan? Iya udah belum? Mengambil rupa. Ya udah belum? Mengambil rupa. Ya udah belum? Mengambil rupa manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Udah. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Udah? Oke, belum? Siap. Oke. Kalau yang namanya Tuhan itu pencipta atau bukan pencipta? Pencipta, namanya Tuhan. Kalau Yesus pencipta bukan? Yesus pencipta. Di mana dalilnya Yesus pencipta? Ngarang-ngarang. Di mana dalil Yesus pencipta? Kan Yesus Kristus adalah Tuhan kan? Ya coba dalilnya di mana Yesus pernah mencipta gitu. Di mana dalil kata yang namanya Tuhan itu kan Maha Pencipta kan. Sekarang di mana dalil Yesus itu menciptakan coba? Yesus menciptakan dunia. Kan dia mengambil dalilnya? Manusia kan sebagai manusia saja. Mana dalilnya? Dalilnya dia kan Lanjut. Dia kan Allah sendiri. Coba Ustadz Miftah juga buka juga ya. Jadi biar coba buka di 1 Yohanes 5 ayat 7 kita baca sama-sama dulu biar nggak lari kemana-mana. Enggak, ini dulu, kelarin dulu gini. Masalahnya gini loh. Nanti kesana, kesana. Ini saya yang buka aja, saya yang buka. Ya silakan buka. Ini ya. Iya. Jelas nggak? Coba. Bentar, saya coba gedein. Waduh, nggak bisa. Bentar. Saya gedein dulu. Oke, silakan. Ini ya, biar nggak lari kemana-mana. Nah, coba. Apa itu bacanya? Silakan. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Itu.
Ya. Terus? Ya, dan apa itu? Dan ketiganya adalah satu. Itu. Ya udah. Oke. Sebenarnya saya sangat mudah itu dibantah karena itu adalah ayat sisipan. Gampang itu, sangat mudah. Tapi iya. Lari ke kritik teks lagi. Lah iya jelas loh. Itu ayat sisi lah iya. Ayat sisi, tapi saya tidak mengarah ke situ dulu, nggak apa-apa. Saya tidak mengarah ke situ dulu, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Bahwasanya Yesus itu pencipta, betul nggak? Kita belum itu sebenarnya ayat sisipan itu ayat palsu ya, itu sebenarnya. Tapi kita tidak akan ke situ dulu. Lah. Oke, sekarang kayak gini. Ini berarti yang dilahirkan ini siapa ini yang dilahirkan? Kalau memang Yesus itu pencipta, ini yang dilahirkan siapa ini? Manusianya. Oh, manusianya. Loh, katanya Yesus pencipta. Iya, kan firman itu yang turun langsung. Berarti barusan Anda bilang Yesus itu pencipta, kemudian di Yohanes tadi 5 nomor 7 itu 1 Yohanes nomor 57, padahal itu ayat sisipan ya, ayat palsu. Nah, kalau memang misalkan itu benar, ini yang dilahirkan ini siapa ini yang dilahirkan? Itu udah jelas loh, firman yang menjadi manusia. Saya nggak nanya itu. Ini yang dilahirkan. Katanya Yesus itu pencipta. Di sini baru dilahirkan ini Yesusnya. Ustaz Miftah kayaknya bolak-balik deh. Tadi saya udah jelaskan. Ketika dia dilahirkan menjadi manusia, tujuannya apa sih sebenarnya? Gitu loh. Oke. Tadi kan udah saya jelaskan. Ada tujuannya apa? Misinya tertentu. Apa tujuannya? Tujuannya mengenalkan bagaimana Bapak. Oke. Karena hanya anak yang bisa mengenalkan Bapaknya. Kemudian menggenapi hukum Taurat. Kemudian memberikan keselamatan. Oke, udah. Nah, sekarang gini. Yesus dilahirkan memiliki misi, betul kan? Betul. Oke. Ketika Yesus dilahirkan membawa misi itu sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Manusia. Berarti bukan Tuhan Yesus. Manusianya bukan. Loh. Yang benar mana ini? Manusia. Yesus ini terlahir sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Kan udah jelas ayatnya bahwa dia manusia. Kenapa bolak-balik? Loh, iya kan tadi loh, Anda yang membuat nih Bang Arom sendiri yang membuat muter-muter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak konsisten. Bukan gini loh. Ustaz Miftah ngerti nggak sih? Silakan. Kenapa sih ada nama Yesus? Sebelumnya kan nggak pernah ada. Yesus ini nama yang diberikan kepada manusia. Oke. Yang awalnya dia adalah firman. Paham nggak sampai sini dulu? Sekarang tunjukkan nih. Oke, sebelum saya korek-korek habis nih. Coba tunjukkan satu saja dalil yang mengatakan tadi belum dijawab secara eksplisit. Di mana dalil Yesus mengatakan bahwasanya dirinya adalah firman? Nggak ada. Berarti ngarang kan? Itu tadi itu. Ustaz Miftah sendiri yang menyetujui anak tunggal itu siapa. Kenapa jadi ngarang lagi? Nah, oke. Firman itu Tuhan bukan? Iya dong. Oh, firman itu Tuhan? Iya dong. Kan ada 3. Berarti firman itu Tuhan? Iya, ketiganya adalah satu. Kenapa? Oke, siap. Kalau ini apa namanya Bible ini firman Tuhan bukan? Segala tulisan kitab itu diilhami. Iya, yang saya tanyakan, Bible ini firman Tuhan bukan? Kalau firman Tuhan kan pasti ucapan Tuhan. Saya nggak tanyakan itu. Bible ini firman Tuhan bukan? Beberapa firman Tuhan, beberapa memang diilhami. Iya, yang saya tanyakan Bible ini ada yang firman Tuhan bukan? Iya dong. Berarti Bible juga Tuhan? Bukan, jadi gini. Oh bukan, lu katanya firman adalah Tuhan. Gimana yang benar ini? Kalau udah malam lagi. Kalau teriak-teriak nggak enak, udah malam begini. Jadi gini. Ini konsekuensi logis ketika gini Bang Arum. Makanya gini, sebenarnya simpel sih. Kenapa kalian dalam kebingungan seperti ini apa? Karena kalian tidak menempatkan sesuatu itu pada tempatnya.
Itu loh yang menjadi faktor utama kalian menjadi muter-muter seperti kipas angin, bingung dan kebingungan. Itu karena kalian tidak menempati sesuatu pada tempatnya. Itu konsekuensi logis. Nah sekarang saya nanya coba, yang mengartikan bahwasanya firman itu adalah Tuhan, Bang Arom atau saya? Saya. Oke, apakah Bible itu firman Tuhan? Iya dong. Berarti Bible itu Tuhan. Gini, kalau sang firman itu yang menyatakan sendiri, kenapa rupanya salahnya di mana? Iya, yang saya tanyakan bukan itu. Berarti Bible ini Tuhan juga. Enggak dong. Ketika firman berkata katanya firman itu adalah Tuhan. Gimana? Kan firman menjadi manusia. Dia mengajarkan kepada murid-muridnya. Enggak bisa dibilang buku Alkitabnya juga itu Tuhan. Sejak kapan firman itu menjadi buku? Justru Bang Arom yang mengatakan itu. Tadi Bang Arom mengartikan bahwasanya firman itu adalah Tuhan. Maka konsekuensi logisnya yaitu tadi. Apa? Bible ini kan kalian anggap itu adalah firman Tuhan. Maka konsekuensi logis ketika kalian menempatkan firman itu adalah Tuhan, konsekuensinya adalah Bible juga Tuhan. Ya enggak dong. Itu kan ditulis oleh manusia. Perkataannya itu yang dari sumber firman. Oke. Berarti semua yang di Alkitab itu loh. Berarti bukan tulisannya, paham nggak, Ustaz Miftah? Bukan tulisannya, tulisannya. Oke, berarti yang berasal dari firman itu adalah Tuhan, begitu? Yang berasal dari firman adalah Tuhan. Yang enggak. Iya. Beda. Loh gimana? Jadi yang benar mana ini, nggak konsisten ini abangku? Loh, firman itu menyatakan sesuatu untuk dikerjakan sesuai perintah dari Bapa. Kan begitu. Ustaz Miftah yang lari kemana-mana. Nih, tadi abang mengatakan kan Yesus itu adalah firman kan? Yesus adalah firman kan? Betul nggak? Betul. Nah, berarti sesuatu yang berasal dari firman itu Tuhan bukan? Sesuatu yang berasal dari firman, dia bukan. Nah, Yesus berarti Tuhan bukan? Yesus kan firman itu sendiri. Kenapa? Bolak-balik. Di mana dalil kalau Yesus itu adalah firman itu sendiri? Di mana dalilnya? Lah tadi udah setuju anak tunggal itu siapa? Gimana sih? Balik lagi loh. Anak tunggal itu sama nggak dengan Bapak? Anak tunggal itu sama aja dengan Bapak. Kalau ke manusianya yang nggak sama lah. Lah Yesus itu manusia bukan? Manusia makanya. Gimana sih? Allah Karim, Bang Arom sendiri. Karena gini, ketika kalau kita bilang Tuhannya manusia, Yesus. Nah nanti kalian bilang kalian nyembah manusia. Itulah kalian sekarang nggak nyampe duit naturnya. Memang faktanya Yesus itu kan manusia bukan? Bukan itu yang disembah. Gue dulu ngomong Bang Arom. Kebetulan ini udah mau jam 3. Jadi gini Bang Miftah. Sebenarnya gampang ini memahami Alkitab ini. Abang aja muter-muter. Itu aja paling utamanya. Jadi gini Bang, memang di kekristenan itu ada banyak sekte untuk pemahaman Kristus Tuhan itu Bang. Jadi kalau pemahaman Tuhan itu yang saya tahu Bang, yang kami pelajari, saya seorang Katolik, Tuhan itu adalah kepadanya kita mengabdi, bukan dalam artian Tuhan itu Maha Pencipta. Tuhan itu adalah gelar. Beda lagi nih. Lah ini beda lagi Bang Arom. Tuh katanya Tuhan bukan pencipta. Kalau Katolik beda lah. Katolik beda. Jadi cuman kesamaannya lah. Yang benar yang mana ini? Tuhan itu pencipta atau bukan pencipta, ini yang benar. Kenapa kalian beda-beda? Kenapa kalian beda-beda? Itu ya Bapak di surga. Yesus itu adalah firman Tuhan. Firman Bapak di surga yang datang sebagai manusia yang disebut Mesias itu Bang.
Jadi kayak gitu konteks pemahamannya ketuhanan kekristenan. Jadi kalaupun abang muter-muter di situ sampai kapan nggak bakal selesai. Jadi memang kayak gitu di Kristen. Kadang juga tanggal 25 Desember ada yang Natalan tanggal 6, makanya gini Bang Mare. Kenapa Yesus yang lahir, makanya digituin. Makanya Cuman gini kesamaannya Bang tidak mengajarkan kekerasan, mengajarkan kasih kepada manusia. Itunya kesamaannya semua. Nih, dengerin Bang Mare. Makanya Bang Mare, Bang Arong, kayak gini loh. Sebenarnya kalian itu pengikut Yesus bukan sih sebenarnya. Hah? Sebenarnya kalian itu pengikut Yesus bukan gitu. Pengikut Yesus lah Bang. Kami berdoa kepada Bapak di surga atas nama Yesus Kristus Bang. Ya. Kami tidak bisa sampai kepada Bapak di surga kalau tidak melalui anaknya Yesus Kristus. Oke. Nah, Yesus itu mengajarkan satu Tuhan atau mengajarkan Tritunggal? Satu Tuhan, iya, Tritunggal itu pemahaman Kristenan. Nah, itu pemahaman kekristenan Tritunggal diajarkan Yesus tidak? Iya, sekarang kan gini Bang. Gimana sih? baru beberapa detik Anda mengatakan kami pengikut Yesus. Kemudian dengan kami tidak kenal Bapak di surga kalau tidak melalui anaknya Yesus Kristus. Sama, kami mengabdi kepada Yesus Kristus sama aja mengabdi kepada Bapak di surga. Gitu Bang. Sama juga. Di agama abang juga kayak gitu. Abang tidak bakal kenal Allah kalau tidak kenal Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan gitu Bang. Makanya kami tidak menuhankan baginda Nabi. Iya, itu pribadi abang lah. Loh. Kami tidak menuhankan baginda Nabi. Gini loh abang. Yang namanya gini, Yesus ini kan jalan untuk memperkenalkan Bapak, betul nggak? Iya. Nah, berarti Yesus ini jalan atau tujuan? Abang nggak jujur, tidak mau menuhankan Muhammad. Ya emang nggak ada. Coba, di mana dalil? Di mana ada Muslim menuhankan baginda Nabi Muhammad SAW? Di mana dalilnya? Makanya aku bilang nggak ada. Coba tanya kepada seluruh Muslim di dunia ini, ada nggak yang menuhankan baginda Nabi Muhammad SAW? Ada nggak? Makanya aku bilang tadi Bang, abang tidak mau mengaku sebenarnya. Loh, karena memang kami tidak menuhankan, karena kami menganggap nanti dulu. Kami menganggap Islam itu menganggap yang namanya Nabi, yang namanya Rasul, yang namanya perantara itu adalah orang yang menyampaikan kabar, bukan Tuhan.